Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Jelas. Oh iya, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan Sobat Igrime semuanya. Salam sejahtera dan selamat datang untuk seluruh Sobat Igrime dimanapun berada. Senang sekali saya Umi Salma bisa menyapa Sobat Igrime semuanya dalam edisi spesial Igrime Mengobrol, seri studi lanjut. Igrime Mengobrol merupakan kegiatan talk show yang diinisiasi oleh Igrime atau Indonesian Group for Research and Learning in Mathematics Education sebagai ruang diskusi hangat tempat kita bisa berbagi cerita, berbagi ide, dan juga berbagi inspirasi. Dalam menghadapi era yang terus berkembang dan menuntut kompetensi yang lebih tinggi untuk memahami alasan mendasar untuk melanjutkan studi bukan sekedar pilihan tapi juga menjadi kebutuhan bermakna. Dan hari ini Igri mengobrol seri studi lanjut menghadirkan tema Finding the Why, kenapa studi lanjut, menemukan makna dan daya juang. Oh ya, sebagai informasi nih untuk sahabat Igrime ya, bahwa Igri mengobrol ini akan menghadirkan beberapa seri terkait dengan studi lanjut, dan kita mulai dengan membahas tentang alasan kenapa studi lanjut, kenapa ingin melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, nanti akan ada seri yang lainnya, jadi Sobat Igrime jangan sampai ketinggalan ya untuk seri-seri selanjutnya. Nah, teman-teman, Sobat Igrime semua, mungkin saat ini ada di antara Sobat Igrime yang sedang menempuh studi lanjut, baik itu S2 maupun S3, atau ada juga mungkin yang masih sedang mempertimbangkan ya, kapan ya kira-kira saya akan studi lanjut, atau mungkin bahkan masih bertanya-tanya ya, kira-kira saya sanggup nggak ya untuk melanjutkan studi nih ke jenjang berikutnya, atau kira-kira apa ya alasan saya untuk bisa melanjutkan studi. Nah, terus untuk siapa kira-kira saya harus berjuang nih? Apa untuk diri saya sendiri, atau mungkin untuk masyarakat, atau mungkin untuk bangsa dan negara? Jadi masih banyak pertanyaan mungkin ya yang muncul di benak teman-teman yang ingin melanjutkan studi. Nah, di balik keputusan untuk studi lanjut, pasti ada cerita ya dan proses yang saya yakin tidak instan, bahkan mungkin dimulai dari proses menemukan alasannya dulu ya, kenapa saya harus studi S2, kenapa saya harus studi S3. Nah, hari ini kita akan bersama dengan narasumber-narasumber yang luar biasa dari berbagai belahan dunia nih. Jadi narasumber kita ini tidak hanya sekarang berada di Indonesia, tapi ada dari mereka ya, beberapa dari mereka ini sedang ada di negara lain ya, sedang melanjutkan studinya. Nah, mereka ini adalah anak-anak bangsa ya, yang tentu sangat luar biasa, yang terus dan pasti tidak berhenti untuk bisa belajar dan juga berkontribusi. Dan mereka juga tidak hanya berani ya untuk bisa keluar dari zona nyamannya ya, untuk bisa melanjutkan studi lanjut, bahkan di negara lain ya, untuk bisa memberikan kontribusi nantinya ya di masyarakat, di bangsa dan negara. Nah, kita akan menyelami nih Bapak Ibu, teman-teman semuanya, Sobat Igrime semuanya, kita akan menyelami kenapa nih mereka kira-kira memilih jalan ini ya. Kenapa kok mau ya lanjut studi S2, mau lanjut studi S3, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian kira-kira bagi mereka apa ya makna studi lanjut itu, dan kira-kira bagaimana mereka bisa menjaga daya juangnya di tengah tentu tantangannya tidak sedikit, baik itu tantangan budaya, tantangan hal-hal yang lainnya ya, yang mungkin masih menjadi tantangan mereka. Tapi sebelum kita ngobrol seru nih dengan para narasumber kita, ini kita juga masih menunggu satu narasumber yang yang belum bergabung ya, karena sepertinya berkaitan dengan waktu sholat di Australia. Jadi kita akan menunggu dulu. Nah, sambil menunggu kita akan dengar dulu sambutan dari Ketua Igrime, Kak Ahmad Badrun Kurnia selaku Ketua Igrime. Silahkan, Kak Badrun. Iya, terima kasih Umi. Udah datang itu yang dari Australia Oh, itu. sudah Udah datang ya? jadi. Oh ya. Iya. Saya coba share screen dulu ya. Apakah sudah kelihatan slideshow saya? Ya, sudah. Oke, baik. Ya, eh,
Oke, selamat datang semua peserta talk show di acara talk show-nya IGRIME yang pertama, yang kali ini mengambil judul Finding the Why untuk studi lanjut khususnya di pendidikan matematika. Di sini nanti saya akan memberikan sepatah dua patah kata atas nama IGRIME dan juga untuk mengenalkan IGRIME kepada seluruh peserta yang kali ini join di acara kita. Nah, apa sih IGRIME ini? IGRIME ini kepanjangan dari Indonesian Group for Research and Learning in Mathematics Education. Dan sejauh ini ada 99 anggota kita, dan kita ini adalah alumni dari program yang dinamakan International Master Program on Mathematics Education, atau singkatannya IMPOME. Jadi dulu kita ini anak-anak IMPOME, 5 angkatan, S2, sebagian di Universitas Sriwijaya dan sebagian di Universitas Negeri Surabaya, dan beberapa di antara kita alhamdulillah dapat peluang rezeki ya beasiswa untuk melanjutkan selama 1 tahun di Utrecht University Belanda. Nah, program Impome dulu banget ini ada 5 angkatan, ini dilaksanakan sekitar tahun 2009 sampai 2013. Nah, untuk pengurus IGRIME, saya mungkin perlu kenalkan sekilas tentang pengurus IGRIME. Ini IGRIME, saya di sini Badrun panggilannya, sekarang mengajar di Jombang, Universitas PGRI Jombang. S1 saya tempuh di sana, lanjut S2 di luar negeri, di Unsri sama Utrecht, dan S3 alhamdulillah baru selesai kemarin di Canberra. Nah, saya ditemani Bustang. Bustang ini dulu alumni S1-nya Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Makassar. Dosen di sana juga sekarang. Sempat S2 di Utrecht juga. Dan juga di, saya kesulitan ini bacanya, Loughborough, kalau nggak salah, University di Inggris. Nah, terus sekretaris ada Vanu, juga program Dipome dulu di Sriwijaya, dan bendahara ada Septi, dan dosen juga sekarang di Universitas Sriwijaya sana. Nah, ini sekilas tentang pengurus inti dari IGRIME. Nah, di IGRIME ini kalau semua pasti sudah follow Instagramnya kan? Di sana kalau misalnya scroll ada postingan yang pertama itu kita sosialisasi siapa sih kita dan siapa sih pengurus di IGRIME. Di IGRIME ada 4 komisi kita sebutnya, ada penelitian, publikasi, pengembangan, dan komunikasi. Nah, acara yang talk show yang sekarang akan kita ikuti ini merupakan program dari komisi pengembangan. Karena apa? Karena banyak kita dulu apa ya S2 dengan beasiswa. Terus juga sebagian kita S3 beasiswa juga. Dan sebagian dari kita merasakan apa ya istilahnya pendidikan studi lanjut di dalam ataupun luar negeri. Nah, kita ingin berbagi pengalaman yang menarik ini kepada adik-adik kita atau kepada semuanya yang ingin studi lanjut, kayak apa sih gitu kan ya, rasanya studi lanjut dan banyak faktor yang mungkin perlu kita pertimbangkan. Nah, jadi tepat sekali nih saat misalnya bergabung ke sesi pertama untuk studi lanjut di talk show dari IGRIME ini. Nah, anggota kami tersebar di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua dengan distribusi yang seperti bisa dilihat di slide, hampir merata, walaupun di Kalimantan kita masih punya satu saja dari Universitas Lambung Mangkurat. Terus ini adalah kepakaran-kepakaran anggota dari IGRIME. Apa namanya? Ada yang fokus di Realistic Mathematics Education, sebagian besar kita. Terus ada yang bisa dilihat di sana ada Design Research, Mathematical Literacy, Critical Mathematical Thinking, Ethnomathematics, dan lain sebagainya. Nah, ini apa ya bidang-bidang di dalam matematika yang mungkin tidak banyak diketahui kalau misalnya untuk mahasiswa masih selevel S1. Nah, ini bisa menjadi apa istilahnya fokus atau bisa menjadi apa saat akan diketahui saat melanjutkan di S2 ataupun di S3. Ini sedikit sebaran diagram dari anggota kami, dan ini belum kita update sih, gitu kan. Ini masih versi 1 tahun yang lalu. Jadi ada 54% dari anggota IGRIME yang sudah sedang dan juga menyelesaikan S3, dan 46% yang bergelar S2, gitu kan. Nah, sekarang saya yakin persentasenya lebih banyak, tapi kami belum update. Sekitar mungkin 60% sudah S3 dan 40% S2. Nah, selamat datang. Ini sedikit laporan untuk talk show ini. Kita punya narasumber yang keren-keren. Keempat-empatnya ini adalah anggota IGRIME.
Dan mereka sedang studi lanjut, kebetulan mereka S3 dari 4 negara yang berbeda, Indonesia, Australia, mau ke Belanda, dan juga di Amerika. Jadi ini levelnya sudah lintas zona waktu ya. Jadi pesertanya langsung dari sana. Jadi sapaannya memang bukan selamat pagi, bisa selamat siang, bisa selamat malam, ataupun ya selamat malam untuk yang di Amerika. Nah, kemarin yang masuk data kami ada sekitar lebih dari 90 pendaftar. Kita coba lihat distribusinya. Ternyata sebagian besar dari mereka adalah mahasiswa S1. Wah, ini keren sekali. Mahasiswa S1 sudah bisa join. Jadi semangat untuk melanjutkan studi lanjut pasca lulus sudah diniatkan sejak sekarang. Terus keduanya ada yang dosen, terus ketiganya ada guru, terus juga ada yang juga pendidikan S2 dan ada yang lainnya. Nah, di sini harapannya nanti acara ini, talkshow ini bisa memberikan informasi yang general, baik mereka yang S1 mau lanjut S2 ataupun yang sekarang jadi dosen, jadi guru, atau sedang belajar S2 yang nanti akan melanjutkan S3. Insya Allah ini acara yang tepat gitu kan ya. Dan kita nanti juga akan ada pemantik tadi yang sedang membuka acara, Mbak Umi Salma. Beliau adalah CEO dari Hasta Praktya Indonesia dan juga anggota dari IKIM. Itu sekilas tentang Igrime. Jika kami apa ya istilahnya, karena backgroundnya tadi kan mahasiswa S1 pendidikan matematika, mahasiswa S2 pendidikan matematika, ada juga dosen, saya yakin dosen pendidikan matematika, guru pun guru matematika, dan lain-lainnya. Nah, jika memang ada yang bisa kita kerjasamakan ke depan, gitu kan ya, apapun itu, nanti Bapak Ibu atau Mbak atau Mas semuanya bisa kontak kami melalui email Igrime resmi di igrimeindonesia@gmail.com, atau bisa kontak saya Bandrun di email itu dan nomor HP itu, ataupun Gustang sebagai wakil ketua di email dan nomor HP yang ada di slide. Itu saja sih besar harapan kami, ada kolaborasi setelah ini, misalnya butuh narasumber untuk seminar S1 atau butuh mungkin kolaborasi dalam hal apa ya, pembicara dan lain sebagainya, itu sangat-sangat kami tunggu. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti workshop, semoga nanti informasinya bisa sangat menginspirasi semua peserta ini untuk melanjutkan studi lanjut baik S2 atau S3 di pendidikan matematika, baik di dalam ataupun di luar negeri. Terima kasih, Umi, itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Baik, terima kasih Kak Badrun atas informasi tentang Igrime ya. Dan juga tadi sudah ada sebaran dari peserta Igrime ini ternyata banyak dari mahasiswa S1 ya. Semoga nanti bisa menginspirasi, memberikan motivasi nanti untuk bisa melanjutkan kuliahnya ya ke jenjang yang lebih tinggi. Baik, Sobat Igrime semuanya, sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan dulu beberapa hal kepada Sobat Igrime semuanya ya. Nah, nanti untuk acara ini akan kita rekam, kemudian nanti kita akan membagi 2 sesinya. Yang pertama nanti ada sesi ngobrol-ngobrol ya antara narasumber dan juga pemantik. Baru nanti kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab bersama dengan teman-teman atau sobat Igrime semuanya yang sudah hadir di Zoom pada kesempatan kali ini. Nah, selama obrolan nanti antara pemantik dan juga narasumber, kami berharap nanti Sobat Igrime semuanya bisa menonaktifkan dulu mikrofonnya atau di-mute dulu mikrofonnya, dan nanti ketika sesi tanya jawab, nanti kita akan berikan kesempatan untuk bisa berinteraksi ya dengan narasumber, memberikan pertanyaannya. Kalian juga nanti bisa menuliskan pertanyaan ya di chat box ya yang ada di Zoom, dan jangan lupa untuk menuliskan nama dan juga instansi atau organisasi atau kampusnya ya. Dan kalau nanti pertanyaannya ingin ditujukan kepada narasumber tertentu, silakan nanti dituliskan, pertanyaan akan diberikan kepada narasumber yang mana. Nah, dan kemudian nanti pada saat sesi tanya jawab, nanti pertanyaan akan dibacakan oleh pemantik, dalam hal ini saya, dan nanti kalau teman-teman atau sobat-sobat semuanya ingin bertanya secara langsung atau berinteraksi langsung dengan narasumber, nanti boleh menggunakan fitur raise hand ya di sesi tanya jawab. Kemudian nanti presensi akan kita bagikan ya di tengah acara, mungkin nanti akan di akhir acara. Jadi nanti silakan dipantau. Sekarang bisa fokus untuk mendengarkan dulu
paparan dari narasumber, obrolan dari narasumber, ya kisah-kisah inspiratifnya, dan nanti baru kemudian nanti bisa mengisi presensi ya di akhir kegiatan. Baik, ini saya yakin sudah pada penasaran semua nih ya untuk bisa mendengar cerita dari narasumber kita ya tentang bagaimana, terutama bagaimana mereka menemukan why-nya ya atau alasan bagaimana mereka akhirnya lanjut nih studi S2, studi S3 dan hal yang lainnya juga adalah bagaimana nanti mereka, bagaimana saat ini mereka membangun daya juangnya ya dalam mengikuti perjalanan nih, perjalanan studi S2 maupun S3. Baik, tapi sebelum itu kita mau kenalan dulu nih dengan narasumber. Alhamdulillah ini sudah hadir semua sepertinya narasumbernya ya. Kita akan coba sapa satu-satu dan nanti setiap narasumber akan perkenalan diri seperti itu. Saya akan mulai dulu dengan Kak Siti Bushrah Muhsin. Ini saya panggilnya Kak Uca ya. Halo Kak Uca. Halo, Kak Halo. Nah, Kak Uca ini adalah mahasiswa S3 di S3 Pendidikan Matematika di Universitas Pendidikan Indonesia. Sekarang semester berapa, Kak Uca? Sekarang sudah semester 4, Kak Berarti Alhamdulillah. sudah disertasi ya, sedang proses ya. Ya, betul. Oke, boleh perkenalan dulu dengan sobat-sobat Igrime semua? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Igrime. Perkenalkan, saya Siti Bushra Muksin. Saat ini saya sedang menempuh studi doktoral di program Pendidikan Matematika di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Eh, Kemudian saya home base-nya di Universitas Hairun Ternate. Seperti itu. Saya juga ibu dari 3 anak, dan alhamdulillah saya melanjutkan studi dengan beasiswa LPDP. Terima kasih. Ya, terima kasih, Kak Uca. Waduh, keren nih. Terima kasih. Kita lanjut dulu dengan narasumber yang kedua. Ini ada Kak Ronald Rifandi. Halo, Kak Ronald. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini beliau adalah mahasiswa S3 Mathematics Education di Deakin University, Melbourne, Australia. Gimana nih studinya, Kak Ronald? Alhamdulillah, studinya luar biasa gitu ya. Oke. Mungkin boleh kenal-kenalan dulu dengan Sobat Igrime. Baik, nama saya tadi ya Ronald Rifandi, biasanya dipanggil Ronald. Ini teman-teman semua, ini kayaknya ada senior juga, salim semuanya dulu ya, Bapak Ibu. Dan juga kawan-kawan sekalian, saya alumni di Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang, S1-nya, kemudian S2 di UNESA dan Utrecht. Nah, sekarang lagi studi S3 di Deakin University, Australia, tepatnya di kota Melbourne. Sudah tahun ketiga saya. Wow, Gitu. sedang tesis juga berarti ya? Ya, by research. Ya, by research. Oke. Baik, kita akan ke narasumber berikutnya. Ini ada Kak Sofan Fiangga. Kak Sofan, halo. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam, Kak Umi. Alhamdulillah bisa Ya, Kak, bergabung. ya, senang sekali nih bisa ketemu lagi dengan Kak Sofan. Nah, beliau ini adalah calon mahasiswa S3 Mathematics Education di Prudential Institute, Utrecht University, the Netherlands ya. Ini sudah berangkat atau belum, Mas Sofan? Belum, nanti insya Oh, Allah belum. tanggal 23 nih. Jadi ini masih Ah, proses dan setelah terima kekuasaan di kampus sih. wah, Kerjaan maksudnya, pejabat bukan kekuasaan. pejabat kampus Kerjaan. berarti ya. Bukan kerjaan. Siap pejabat dulu. Pak Wahid dulu. Baik. Iya. Oke, boleh kenalan dulu dengan Sobat Igrime, Kak Sofan. Oke. Silahkan. Ya, selamat pagi ya. Ini Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah bisa ngobrol-ngobrol ini ya. Ini kalau dilihat kan teman-teman banyak yang masih S1 mungkin ya, atau nanti moga-moga bisa menginspirasi nanti untuk semangat tetap belajar di mungkin studi lanjut ya. Saya dari dosen di UNESA ini sudah kepalang kelamaan kerja di UNESA jadi nggak berangkat. Ini teman-teman ini sudah berangkat duluan, bahkan sudah lulus S3 semua ini ya. Saya ditinggal ini jadinya. Tapi ya insya Allah semua ada waktunya ya. Ya, Nah, waktunya tuh datang sesuai pasti sesuai tempatnya itu sendiri. Itu mungkin. ya, terima kasih Kak Sofan. Sekarang the last but not least, ini jauh-jauh dari US. Ada Kak Ahmad Wahidul Kohar.
ini mau dipanggil apa nih? Saya punya banyak panggilan untuk dia soalnya. Mau Kak Kohar, Kak Wahid, atau yang lain? Ini panggilan S1, S2, Pak S3, Kak Umi. Karena Panggilannya beda-beda. beda-beda ya. Kalau S1 saya dipanggil Wahid. Kalau S2 Bangko, tahu sendiri bangko. ya di Bangko, Ya, saya Kohar. punya Tapi panggilan kalau di Bangko sini juga karena nih. kalau karena sepertinya orang Amerika agak susah melafalkan Wahid atau Kohar dengan makhraj yang benar, maka saya minta mereka memanggil saya Ahmad saja. Jadi lengkap Oke, semuanya sudah ada. baik. Jadi preferensinya apa nih? Mau dipanggil apa nih? Wahid aja sesuai Wahid, dengan oke. nama asli akhirnya. Oke, Karena baik. Kalau nanti saya agak keselimpet nggak apa-apa ya, manggil Kohar. silakan Oke, dengan senang hati. baik. Ya, beliau ini adalah mahasiswa S3 program in Mathematics Education di Michigan State University di East Lansing, Amerika Serikat. Boleh perkenalan dulu Kak Wahid dengan sobat-sobat Igrime, silahkan. Halo semuanya, Sobat Ikrimi yang berbahagia. Saya Ahmad Faithul Kohar. Wahid sekarang sedang studi di S3 di program in Mathematics Education di Michigan State University, East Lansing, sebuah kota kecil yang enak sekali buat studi di Michigan, Amerika Serikat. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Kak Wahid. Ini aduh, udah keren-keren semua nih ya narasumbernya gitu ya. Dan insya Allah nanti mereka akan berbagi banyak inspirasi dan motivasi ya untuk sobat-sobat Igrime semuanya yang nanti akan melanjutkan atau mungkin sedang melanjutkan studi S2-nya maupun studi S3-nya baik di dalam maupun di luar negeri ya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih dulu nih untuk para narasumber untuk perkenalannya. Baik, kita mungkin akan langsung masuk nih ke sesi diskusi kita ya. Kita nanti akan diskusi ya santai, tapi semoga nanti bisa menginspirasi sobat-sobat Igrime yang hadir ya pada kesempatan kali ini. Nah, karena tema kita adalah finding the why ya, jadi kita mau nih berbagi tentang bagaimana sih menemukan alasan-alasan gitu ya untuk bisa melanjutkan studi lanjut seperti itu. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh nih ke pertanyaan-pertanyaan lebih mendalam, kita mungkin akan mulai dulu dengan pertanyaan yang mendasar ya gitu. Jadi nanti kita bisa interaksi ya kakak-kakak narasumber ya gitu. Nanti bisa saling merespon seperti itu ya. Dan ini saya yakin juga sobat Igrime semuanya sudah tidak sabar ya untuk memulai diskusi kita. Nah, saya mau mulai dulu nih dengan sebuah pertanyaan yang sesuai dengan tema kita ya, gitu. Jadi kakak-kakak narasumber ini tuh alasan utamanya untuk apa sih alasan utamanya untuk bisa untuk mau mela- eh, mem- memutuskan untuk studi lanjut gitu, baik pada saat S2 ataupun pada saat sekarang ya yang sedang S3. Apakah ini tuh datang secara spontan, pokoknya saya mau sekolah sekarang gitu atau ternyata melalui proses yang panjang gitu. Karena saya yakin pasti banyak banget pertimbangan ya. Pasti ada banyak pertimbangan yang kalian mungkin pikirkan ya, mungkin dari sisi pekerjaan, dari sisi keluarga, atau mungkin nanti kontribusi di masyarakat seperti apa dan lain sebagainya. Nah, apakah ini mimpi atau ada kaitannya dengan tanggung jawab atau seperti apa? Nah, kita pengen dengar nih satu-satu dari narasumber kita, alasannya apa? Alasan utamanya memutuskan untuk studi lanjut saat S2 dan S3. Silahkan, mau dimulai dari siapa nih? Ayo, mau mulai dari siapa? Ini suka eh, lempar-lempar nih kalau kayak gini. Kita mau mulai dari siapa nih? Mungkin kita mulai dari eh, Kak Uca dulu deh. Boleh deh, Kak Uca deh. Apa sih alasan utamanya saat itu melanjutkan S2 dan S3 gitu? Silahkan. Ya Allah, kenapa harus saya duluan sih, Kak Ladies first. Oke, baik. Oke, kalau mau flashback ya, kembali di eh, zaman 10 tahun yang lalu ya, Iya betul. 13 tahun yang lalu, 2012, saat itu kenapa saya memutuskan untuk lanjut S2? Hmm, eh, Mungkin karena di lingkungan saya ya, saya berada di teman-teman yang mempunyai visi yang sama. Saat itu kami ingin menjadi seorang dosen, ya. Jadi saat itu kami berperan sebagai asdos di Universitas Negeri Makassar, dan memang pada saat itu lagi gencar-gencarnya beasiswa
BU, Impome, kemudian LPDP saat itu. Dan ada juga beasiswa PTNB saat itu. Nah, saya mempunyai teman ber-12 ya, kami satu geng saat itu. Alhamdulillah 70% diantaranya kami mendaftar beasiswa dan alhamdulillah keterima. Nah, itu alasan saya ingin melanjutkan S2 saat itu dan alhamdulillah keterima di Impome batch 4. Nah, untuk S3 S3 ketika ditanya why-nya kenapa ya, itu eh, mungkin perpaduan antara mimpi dan tanggung jawab ya Kak Nah, jadi saya lanjut S3 itu ada mimpi untuk terus mengupgrade diri, kemudian ada tanggung jawab intelektual dan sebagai seorang akademisi, dan saya ditempatkan di daerah cukup jauh ya dari ibu kota. Saya di Ternate, Universitas Khairun. Saya menganggap bahwa ada gap antara fasilitas ataupun sarana di Ternate dibanding dengan di daerah besar di Jawa. Sehingga saat itu saya mempunyai keinginan untuk lanjut studi. Jadi bukan hanya sekedar mimpi untuk mengupgrade diri, tapi sebagai tanggung jawab intelektual, kemudian tanggung jawab sosial, dan lebih ingin berkontribusi nyata. Berkontribusi nyata kepada bangsa, seperti itu. Jadi saya meyakini bahwa ketika saya mengupgrade diri, mengisi ilmu diri ini, saya yakin saya bisa mengimplementasikan di mahasiswa saya, kemudian di skop yang lebih luas di daerah Indonesia Timur sana. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Uca. Wah, ini inspiratif sekali ya gitu. Jadi ada keinginan untuk upgrade diri sekaligus juga tanggung jawab sebenarnya ya sebagai dosen gitu. Terus mengupgrade diri seperti itu. Saya mau dengar dulu nih dari Kak Sofan ya yang sebentar lagi akan berangkat juga. Kita mau dengar nih alasan utamanya apa sih untuk meneruskan studi lanjut. Silahkan Kak Sofan. Oke, terima kasih Kak Umi. Ya, alasannya sih disuruh pimpinan ya. Itu semua ya, kita disuruh pimpinan sih. Ya, itu alasan yang memang harus itu ya nggak bisa ditolak sih ya. Cuman Iya. kalau mau cerita tentang dulu gitu yang S2 ya, karena kan kalau S3 kan memang karena sebagai dosen sekarang memang kualifikasinya itu kalau memungkinkan minimal di S3 gitu. Jadi itu ke arahnya ke situ. Walaupun memang ada perjalanannya sih. Kalau yang S2 dulu sebenarnya ya posisi saya waktu itu sih sudah jadi guru sih ya. Jadi sudah lulus, sudah sempat jadi guru di suatu sekolah. Zaman itu masih ada RSBI ya, 2000 berapa, 2010. Jadi sempat jadi guru di itu dan sangat apa ya semangat waktu itu jadi guru muda ya. Maksudnya baru jadi guru semangat melakukan ini. Tapi ketika menghadapi kenyataan kan ternyata jadi guru itu tidak seindah yang dibayangkan gitu ya. Dulu memang ketika kuliah memang ingin jadi guru, tapi ketika jadi guru kok kenyataannya cukup menampar keras untuk teman-teman mungkin ya. Jadi nanti ini bukan demotivasi sih ya. Ini sebenarnya untuk mempersiapkan supaya teman-teman nanti ketika lulus S1 bisa mempersiapkan lebih baik lagi ya, terutama untuk ini. Karena sekarang itu arahnya teman-teman untuk S2 itu jadi kayak alasan untuk menunda menghadapi ke dunia nyata ya. Jadi lanjut S2 itu kayak, alah kuliah lagi. Nanti kalau ditanya sama keluarga, oh masih apa? Oh masih kuliah, oh, masih kuliah ya udah. Pertanyaan lanjutan kan nggak ditanyain lagi kan. Kalau Iya. Lebaran, jadi jadi S2 itu lebih ke untuk menunda menghadapi dunia nyata. Tapi saya waktu itu sudah menghadapi dunia nyata dan ya banyak hal yang dipertimbangkan ya. Terlepas dari eh, cukup banyak ilmu yang perlu saya pelajari lebih detail lagi, yang mana ketika sudah jadi guru itu saya sadar, oh ternyata kemarin waktu S1 itu saya kurang mendalami terkait pembelajaran ini sih, ya khususnya ke pendidikan matematika ya. Jadi ketika S2 ada kesempatan kuliah dan waktu itu juga saya sebenarnya waktu SMA itu sempat punya impian sebenarnya, ya.
Jadi impian saya waktu SMA itu, saya sebenarnya lebih suka IPA sebenarnya daripada matematika. Cuman karena IPA itu ribet percobaan ya, akhirnya saya kuliahnya memilih ke pendidikan matematika ya, karena bisa kita lihat kalau di pendidikan matematika kan kegiatan laboratoriumnya kan tidak seribet, tidak serumit ketika teman-teman yang di IPA ya, di fisika, kimia, biologi itu ribet sekali itu. Nah, di situ saya pernah baca saya sangat ngefans mungkin ya dengan Einstein, dan saya bermimpi waktu itu ya ingin bisa datang ke rumahnya Einstein yang ada di Swiss gitu. Jadi ya saya cuma berpikir aja ketika SMA itu ya, tapi nggak ada bayangan gitu. Ketika alhamdulillah keterima S2 di Belanda, ada kesempatan untuk datang ke Swiss waktu itu. Jadi saya tetapkan untuk berangkat ke Swiss dan datanglah ke mana? Ke rumahnya Einstein itu sendiri. Nah, itu kan kayak mimpi yang jadi kenyataan ya. Mungkin bagi teman-teman tuh kayak ketemu idolanya gitu ya. Ya, saya sebenarnya juga ketemu idola, tapi dalam bentuk patung ya. Jadi bukan Oke. ketemu secara fisik ya. Jadi ketemu dalam Iya, patung. Nah, di situ saya agak apa ya, berpikir lagi nih. Ini kalau misal teman-teman punya mimpi dan mimpinya sudah tercapai, setelah itu ngapain? Ya, itu jadi pertanyaan di saat itu. Jadi ketika di rumahnya Einstein itu saya kepikiran ini kalau mimpi harap apa istilahnya impian yang kita idam-idamkan tercapai itu terus kita ngapain? hmm, Nah, akhirnya ya kita berpikir lah, kita sudah berangkat ke Belanda dengan biaya yang tidak sedikit ya. Jadi itu lumayan tuh kalau kita hitung-hitungan ya. Berarti kan iya, ada harapan besar dari banyak orang ya untuk kita bisa belajar lebih banyak dari Belanda dan mengaplikasikan apa yang kita dapat ke Indonesia. Dan itu jadi motivasi lebih lanjut lagi. Jadi mimpi yang sudah tercapai itu membuka motivasi lagi untuk mengabdikan lebih besar lagi ke Indonesia. Jadi itu iya. kurang lebih Kak Umi. Iya, baik. Terima kasih Kak Sofan. Berarti ada sebenarnya alasan realistis juga ya, gitu, bagaimana menghadapi kenyataan dan juga tanggung jawab sebenarnya ya. Oke, saya mau dengar dari siapa dulu nih? Kak Wahid dulu deh. Punya alasan yang sama atau mungkin punya alasan yang berbeda dengan Kak Uca dan Kak Sofan? Jadi sebenarnya ketika saya tidak mendengar alasannya Kak Safa sama Kak Busroh ya sebenarnya kurang lebih sama ya. Ada tanggung jawab sosial, ada tanggung jawab intelektual, ya kemudian ada alasan realitas, diminta pimpinan semuanya relate dengan dengan apa yang saya Ya, pikirkan. Tapi ya, memang setiap orang pasti kan punya alasan sendiri yang mungkin unik dibandingkan dengan yang lain ya, yang mungkin itu bisa menjadi alasan utama kenapa saya perlu melanjutkan studi. Jadi kalau misalkan saya dulu mengatakan, ada yang bilang mengatakan, mengapa sih harus belajar tingkat tinggi nanti juga toh jadinya akan sama saja. Ya kan, misalkan gajinya juga sama-sama saja gitu misalkan. Itu kan mungkin akan menjadi alasan-alasan ini ya, alasan-alasan umum yang mungkin yang tadi Mas Evan mengatakan ada demotivasi begitu kan ya. Tapi kita selalu menemukan finding why betul dalam dari kita yang mungkin membedakan karena memang paling tidak kalau kita studi lanjut, peluang untuk menjadi lebih sukses, entah bagaimanapun definisinya itu semakin besar. Itu saya sangat setuju. Dibandingkan mungkin dengan yang mungkin apa namanya ketika tidak mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi gitu ya. Itu kita bicara peluang saja secara matematis kan gitu. Dan kalau misalkan tadi Kak Uca mengatakan komunitas gitu ya. Jadi ketika S1 apa namanya kelompok 12 orang gitu kan kemudian nanti menemukan jati dirinya finding we-nya di situ. Saya menemukan hal yang sama sebenarnya Kak Uca. Jadi ada alasan-alasan yang saya temukan secara kolektif gitu. Bukan saya tidak menemukan betul mengapa saya harus di S2 atau S3 ya. Tapi saya menemukan alasan secara kolektif kenapa saya bisa akhirnya ingin S2 dan S3. Ada komunitas yang benar-benar menjaga saya ya. Orang-orangnya nggak perlu banyak-banyak, mungkin 3, 12 orang udah banyak itu yang akhirnya bisa mengkontrol dan saling memberikan informasi, sharing yang memotivasi ketika satu lainnya kurang misalkan termotivasi, yang satunya mendukung, mengingatkan dan seterusnya sampai akhirnya tujuannya tercapai gitu ya. Karena kita tahu bahwa kalau kita hanya mengandalkan diri sendiri dengan resource yang beda-beda, itu akan mendapatkan
apa namanya ya, hal yang kurang optimal menurut saya. Sepertinya misalkan kalau dalam anak orang tertentu yang mungkin kurang secara finansial gitu ya, saya mau lanjut S3, S2 gitu kan, tapi saya finansial saya tidak ada, tapi saya punya komunitas yang memang mendukung betul, mau belajar bareng, ada orang-orang yang istilahnya, ayo kita les bareng-bareng misalnya begitu ya, atau mungkin ada suka yang orangnya orang kaya yang secara finansial tapi mungkin secara motivasi internal dalam belajar kurang, tapi mereka mau bekerja sama, itu saya kira menjadi alasan utama juga untuk kita menemukan finding why tadi. Dan itu juga ada kaitannya kalau saya me- apa namanya? Mungkin beda juga ya ketika dari S1 ke S2 dan dari S2 ke S3. Kalau Ya. S2 ke S3 mungkin tadi sudah disampaikan sama Kak Bushroh ya sama Kak Sofan tadi. Saya ketika dari S1 ke S2 sebenarnya saya belum apa namanya belum benar-benar tahu sebenarnya saya mau apa begitu ya. Maka saya kembalikan dulu waktu itu saya flashback dengan ketika waktu saya SMA, kembali lagi ketemu komunitas ya dengan teman-teman SMA ada 4 5 orang yang sama-sama ngumpul di masjid di atas, saya ingat betul di atas genteng kita ngomong ngalor ngidul gitu kan sampai malam gitu kan ngomongkan apa gitu kan waktu itu kan lagi musim bacaan buku Laskar Pelangi gitu ya atau Betul. Lima Menara yang karya Ahmad Fuadi gitu kan yang ada moto manjada wajada dan sebagainya itu kan ketika kamu bersungguh-sungguh pasti bisa jadi bacaan-bacaan yang kita apa ya kita makan pada waktu itu ternyata sangat berpengaruh terhadap apa Hmm. yang kita impikan di masa mendatang dan itu melekat betul. Jadi artinya setiap detik yang saya lakukan sekarang ini ternyata akan berdampak hebat loh dalam 10 15 tahun ke depan. Mungkin kalau kita berpikirnya jangka pendek, oh sepertinya kalau saya tidak melakukan ini mungkin hanya berakibat 1 2 bulan ke depan gitu ya atau mungkin 1 hari 2 hari. Tapi ternyata tidak. Itu kita karena Hmm. kita tidak pernah tahu di mana di momen mana itu menjadi momen-momen yang paling kritis yang paling menggugah kita untuk memberikan apa ya motivasi yang luar biasa untuk studi lanjut. Itu Oke. yang bisa saya sharingkan kalau Iya, ini. ternyata resources itu penting ya, komunitas itu penting sebenarnya ya untuk memotivasi kita. Kita mau dengar dengar juga nih dari Kak Ronald nih, ada mungkin ada cerita-cerita unik juga mungkin yang akhirnya menjadi alasan utama untuk melanjutkan studi. Silahkan Kak Ronald. Ya, untuk membungkus dari yang disampaikan kakak-kakak tadi ya. Jadi kalau saya selain yang tadi itu, barangkali ini lebih awal ditariknya ketika pencarian bukan jati diri, pencarian cita-cita. Jadi saya kalau eh, mulai dari dokter cita-citanya gitu ya, mulai dari angkatan Iya, laut gitu. Tapi betul. ngelihat film detektif-detektif mau jadi, lalu lihat diplomat mau jadi diplomat gitu. Nah, ketika S1 sudah berkecimpung di pendidikan matematika, di saat saya sudah jatuh hati dengan dunia pendidikan, maka awalnya sih cukup dengan S1 ya sebagai guru gitu. Tapi di akhir-akhir ketika di tahun-tahun akhir, saya melihat eh, peluang yang lebih besar kalau saya mengajar atau berkontribusi mempersiapkan calon guru gitu. Jadi karena itulah saya termotivasi untuk lanjut studi ke S2. Dan ketika semakin mendalami pendidikan matematika gitu ya, jadi saya sangat mencintai profesi tersebut. Saya sangat suka dengan aktivitas melihat seseorang berkembang menjadi sesuatu yang lebih baik versi diri mereka dan kita berkontribusi di sana gitu. Maka saya mengazamkan diri untuk ini, apa ya? Saya akan mencoba terus memberikan yang terbaik untuk peserta didik saya. Jadi kalau ditanya nanti lanjut studi, maka karena kecintaan terhadap ilmu tadi mungkin yang membuat saya ingin terus untuk lanjut studi. Walaupun setelah dijalani, kalau setelah dijalani apalagi yang ini ya di rantauan gitu, bikin pusing kan studi itu ya. Terus ditanya gitu, nggak henti-hentinya gitu, nggak bosan-bosannya sih kuliah gitu kan. Udah 4 tahun, tambah 2 tahun, mau nambah lagi 3 tahun gitu. Iya. Jadi eh, perasaan untuk
karena saya ini merasa kurang, lalu saya akan mendidik calon guru yang akan mendidik anak-anak begitu ya. Maka bagi saya harus apa, tambah terus ilmu saya, belajar terus begitu, mengupgrade terus diri saya karena apa yang mau saya berikan nanti ketika saya stuck di satu titik gitu. Maka dari itu kalau ngobrol-ngobrol sama orang nih di rumah gitu ya, kalau nanti setelah ini mau lanjut lagi gitu untuk mengupgrade diri kita gitu. Tapi kalau alasan usilnya, kalau yang akhir-akhir ini ya mau rehat dari aktivitas dosen ya sementara selain dari yang ditugaskan. Iya, kabur aja Kalau dulu. yang S3 ini Rehat ya dari rutinitas ya. rehat dari rutinitas kita bisa jemput anak yang dengan santai gitu ya. Walaupun studinya luar biasa, yang namanya ya studi begitu. Tapi itu tadi yang saya ingin tambahkan selain dari yang teman-teman sampaikan. Dan komunitas tadi benar Kak Umi, memang Ya, sesuatu yang membuat kita apa, gambaran semangat itu bisa lebih ya, lebih jelas gitu. Saya punya betul. komunitas orang-orang yang ada di kemarin itu gabung di sebuah organisasi yang organisasinya itu kayak Igrimi kita ini, dari beberapa wilayah bahkan dari beberapa negara yang sedang apa, orang-orang yang sedang merantau begitu, student-student. Dari mereka saya dapat insight, dapat apa ya, mereka bisa, lalu mereka menyampaikan caranya begitu. Nah, kenapa tidak kita juga coba? Jadi alhamdulillah sejauh ini masih semangat untuk studi lanjut, dan mudah-mudahan juga bisa nih adik-adik mahasiswa yang baru yang gabung di sini bisa juga studi lanjut juga gitu. Itu Kak Umi Oke. tambahannya barangkali. Waduh, ya ini sudah banyak sekali poinnya ya, poin komunitas, kemudian tadi juga ada secara filosofis sepertinya ya, gitu. Jadi bagaimana kita mau memberikan ilmu ke mungkin murid kita ya, gitu. Mau tidak mau kita upgrade diri juga. Itu poin yang bagus sekali juga. Oke, saya mau lanjut juga nih, kalau terkait dengan motivasi gitu ya. Bagaimana nih kakak-kakak semuanya ini menjaga motivasinya? Saya yakin motivasi itu ups and down ya, kadang jadi kayak api kan. Jadi modelnya itu seperti api, kadang menyala membara, tapi bisa jadi satu waktu mungkin nyalanya semakin redup, bahkan mungkin padam atau seperti apa. Saya yakin kakak-kakak ini mengalami hal tersebut mungkin pas kuliah satu S2. Ini bagaimana nih menjaga semangatnya atau menjaga motivasinya biar tetap konsisten dan ya harapannya nanti bisa selesai tentunya ya. Boleh mungkin dari siapa dulu nih atau ada yang mau mau duluan? Silahkan. Ayo, siapa nih yang mau duluan? Silahkan. Mas Sofan, nih sudah nyalain mikrofon. Silahkan. Ini motivasi untuk apa? Ya. Mencari S2 atau motivasi menyelesaikan studinya? eh boleh, ya mungkin motivasi untuk menyelesaikan studi kali ya, menjalani itu seperti itu. Ya kalau saya sih dulu bilangnya kita kuliah dibayar negara sih. Jadi mau nggak mau harus Iya, selesai ya. harus selesai. Ya. Enggak sih, ya itu kalau guyonan ya kalau teman-teman info yang dulu berangkat itu Alpo yang di Surabaya mungkin ya guyonannya gitu sih kalau satu saya. Kita udah bayar negara pakai uang pajak itu ya. Jangan sampai ini sudah ya itu nanti bahasan panjang lah ya. Oke. Em, Pertama kan kita berangkat itu kan nggak mudah ya. Maksudnya kita memilih lanjutkan studi itu kan juga banyak pertimbangan, terutama dari keluarga ya, dari orang tua ya, ibu bapak itu eh, harapan dari apa keluarga itu salah satu harapan yang besar sekali ya Bang. Jadi itu yang selalu memotivasi ketika naik dan turun ya. Dulu pernah juga saya waktu di kuliah tuh sempat kecewa sekali dengan nilai yang saya dapatkan. Padahal saya merasa ini ya ya namanya juga anu ya apa kuliah gitu ya. Kadang-kadang nilainya ada yang bagus, ada yang enggak, ada yang memang sesuai harapan, ada yang enggak. Tapi ketika nggak nggak sesuai harapan dan apa drop gitu, jadi kayak apa ini gitu kok tiba-tiba mungkin karena selalu euforia ya bareng-bareng temen-temen kuliah bareng-bareng. Ini beda kalau S3 kan ini beda. Kalau S2 dulu kan ada teman seangkatan gitu ya, yang satu kelas itu kan kuliahnya bareng dengan
dengan dosen yang sama. Jadi semangatnya bersama. Jadi ketika dapat nilai yang kurang maksimal gitu, jadi kayak ada down, kemudian ada tugas yang tidak di ACC sama pembimbing itu jadi kayak gimana. Tapi kembali ke orang tua sih itu tadi. Jadi karena orang tua juga berharap kita, walaupun beliau-beliau itu tidak mengatakan secara langsung ya kepada kita kalau, tapi saya yakin ketika memberi kabar beliau, terus mengundang beliau ke wisuda kita itu menjadi apa ya, kebahagiaan terbesar bagi beliau ya. Jadi mumpung masih ada beliau mungkin ya, jadi bisa membahagiakan. Itu salah satu titik yang paling membahagiakan bagi orang tua yang mungkin ya kita bisa membalas, ya walaupun tidak bisa membalas kasih sayang orang tua sesungguhnya ya, tapi salah satu cara membalas ke orang tua itu. Wah ini pertama sudah langsung dalam dari saya. Mungkin itu dari saya. Iya, ini sudah dalam Ada nih. ada Iya, alasan filosofis, ada alasan realistis ya Kak Iya. Tovan ya. ada tambahan mungkin dari Kak Wahid, alasan filosofis dan realistis yang lainnya. Wah, berat kalau filosofis kau. Karena bukan seorang filsuf. Tapi memang PSD kan belajar belajar menjadi seorang filsuf ya, Mas Mhm. Mbak ya kan. Berbeda dengan PSD. S2 ya, betul. Iya, ada satu hal yang perlu kita pelajari lebih dalam. Cuman kalau terkait dengan apa menjaga motivasi tadi ya Kak Umi ya. Jadi ada hal kecil yang saya pelajari eh, ketika saya bergerak dari apa namanya S2 ke S3 terutama. Jadi kalau kita punya keinginan ternyata itu memang harus disampaikan. Hmm, Jadi oke. mungkin banyak, nggak tahu, mungkin banyak tidak ya, saya nggak tahu. Apa namanya, ada beberapa orang yang menganggap bahwa kalau kita menyampaikan keinginan, jangan-jangan nanti ada yang meng-underestimate itu ya. Oh, kamu Mhm. bisa. Atau mungkin kalau kita menyampaikan keinginan kita pada orang lain, terus nanti kita ternyata gagal, kita malu, begitu ya, kan gitu Ya, ya. betul. Kadang itu gejolak banget di pikiran saya waktu itu, terutama waktu dari S1 ke S2. Kemudian dari S2 S3, ternyata saya belajar bahwa orang-orang yang ternyata bisa akhirnya lanjut S3, ternyata ada beberapa contoh orang yang sering menceritakan keinginan apa yang dia ingin apa namanya penuhi ya, terutama ketika studi lanjut gitu kan ya. Saya menyampaikan kepada beberapa orang tertentu, ya, tidak semua ya otomatis ya, yang memang lingkungan kita anggap positif ya, konstruktif, apa namanya, keinginan apa yang saya sedang bangun waktu itu. Termasuk pertama saya ingin S3, saya pertama ingin S3 waktu itu memang betul-betul ingin S3 di luar negeri gitu ya, karena S2-nya belum belum kesampaian waktu itu. Saya ingin merasakan perspektif berbeda gitu ya, terhadap pengalaman belajar di luar negeri misalkan. Dan itu juga kaitannya dengan dream saya waktu itu ketika membaca novel-novel Laskar Pelangi dan teman-temannya itu waktu itu. Tapi ketika saya sampaikan kepada orang-orang tertentu atau mungkin tidak harus semuanya ya, yang menganggap kita itu, yang kita anggap sebagai komunitas yang konstruktif, sekali lagi bahwa kita selalu mendapatkan apa namanya kesan positif dari mereka. Entah itu sifatnya adalah sifatnya kritik atau sifatnya itu saran ya, yang sifatnya itu akhirnya bisa memberikan poin-poin tertentu yang menambah apa namanya value dalam misalkan membuat aplikasi Mhm. dalam bahasa Inggris gitu ya. Kita sampaikan itu hal-hal kecil yang mungkin orang kadang-kadang Malu nggak ya malu. menyampaikan. Ya, Malu menyampaikan, itu betul. saja mungkin kalau dari saya, Mbak Umi. Iya, betul sekali. Jadi nggak apa-apa ya sebenarnya mimpi itu kita sampaikan pada orang. Siapa tahu kita malah ketemu orang-orang dengan mimpi yang sama, malah bergerak Betul. bersama ya gitu, saling melengkapi satu sama lain. Nah, baik terkait dengan tadi ya motivasi, kemudian tentu kita harus realistis juga nih ya kakak-kakak semuanya. Kalau mau lanjut sekolah baik S2 maupun S3, tentu kan eh, kita perlu modal dalam hal ini dari sisi akademik, kemudian ya dari sisi mental, emosional ya, saya rasa itu juga sesuatu yang perlu kita persiapkan juga dan yang paling penting adalah finansial. Itu yang penting. Nah, kalau menurut eh, Kak Ronald dulu, mungkin ya saya ke Kak Ronald dulu. Kira-kira yang mana yang paling penting nih dari ketiga hal itu? Apa sih yang harusnya jadi modal utama? Jadi tadi dari pertanyaannya Kak Umi ya, itu semuanya sudah diramu mungkin oh ini tiga hal utama ya yang penting gitu. Tapi kalau harus memilih, saya cenderung untuk menyampaikan pada diri saya, kemudian pada mahasiswa juga
bagian yang kedua tadi, yang bagian emosional begitu, untuk lanjut studi ini gitu. Karena sebagaimana kita tahu kan ini agak sedikit berbeda dengan S1 ya. Level pendampingan dari pembimbing, level kemerdekaan kita dalam belajar gitu ya. Jadi emosional ini perlu eh, kita kuatkan terlebih dahulu. Emosional di sini maksudnya adalah mental kita ya, mental Ya, mental berjuang, mental untuk betul. pantang menyerah begitu. Karena apalagi studi lanjut nanti di tempat yang mungkin walaupun di Indonesia ataupun di luar tempat yang baru gitu, terutama Betul. merantau gitu istilahnya ya. Jadi eh, kalau emosionalnya sudah kita siapkan, maka ini akan menjadi, menurut saya, ini akan menjadi penguat saya ya, dalam menyiapkan akademik, dalam menyiapkan finansial. Karena kalau tidak, saya akan langsung ngelihat ini blok hambatan saja gitu. Oh, Hmm. AIRS-nya 7 gitu. Oh, nanti beasiswa beberapa kadang cairnya belakangan gitu. Duit berangkatnya gimana, lalu Lagi curhat. tes IELTS nggak dibayarin, misalnya kan tes IELTS saja udah 3 juta gitu. Itu Ya. belum tentu lulus, belum tentu diterima gitu. Terus ya hal-hal seperti itu eh, ke personal mental kita terlebih dahulu. Bagaimana lalu nanti ini berkaitan dengan motivasi tadi ya. Ketika sedang menjalaninya, semua oke, akademik oke. Kadang akademik oke tidak menjamin perjalanan studi kita sesuai dengan aman-aman saja secara akademik yang kita bayangkan gitu. Mhm. Nah, butuh mental yang emosional yang terjaga dan tertata untuk menjaga semangat tadi. Salah satu mentor saya pernah katakan seperti ini, studi lanjut terutama S3 itu seperti lari maraton katanya. Jadi dia panjang durasinya, yang dibutuhkan di situ endurance gitu. Bagaimana bisa bertahan Betul. di long run begitu. Eh, Bagaimana menjaga pace ya, bagaimana menjaga Pace-nya betul. jangan sampai semangat di awal gitu lalu nanti di tengahnya down begitu dan seterusnya. Secara teori sih begitu. Jadi Mhm. bagaimana menjaga semangat dan motivasi tadi berkaitan dengan kematangan kita secara emosional, dan ini dengan lanjut studi seiring berjalan waktu kita akan bisa lihat ya, teman-teman juga mungkin rasakan bagaimana kita matang secara melihat problem, Ya, melihat, betul. karena tidak hanya studi kan yang kita hadapi, studi lanjut kita ini ketika tahap S2 dan S3 itu sudah include dengan kehidupan kita yang Betul. mungkin kalau pindah kota ya kehidupan kita berubah, aktivitas kita berubah, keluarga juga seperti itu. Itu Iya. Kak Umi. Ya, terima kasih Kak Ronald. Ini jadi curhat juga nih kita ya. Kehidupan kita masih ingat teman-teman? Kehidupan kita waktu kita di mes yang tercinta. Ya, abad yang lalu ya, Kak Umi ya. Ya, sahabat yang Itu lalu ya. satu sesi juga khusus itu Kak Umi kalau mau dibahas. Itu perlu satu sesi juga karena itu luar biasa itu ya pengalamannya. Terus ke Kak Ya, Uca lagi sesi. nih. Pernah nggak Kak Uca why-nya berubah seiring waktu, kan ini sudah melewati S2, kemudian melewati S3, sedang S3 ya. Why-nya atau alasan-alasannya itu pernah berubah nggak? Kemudian eh, ya apa pernah berubah atau masih sama dengan yang awal seperti itu, atau di perjalanan malah menemukan sesuatu yang oh ini juga ternyata jadi alasan saya untuk melanjutkan studi S2 dan S3 pada saat itu. Silahkan Kak Uca. Kalau saya yang ditanya sejauh ini masih sama sih ya Kak. Saya masih sama, why saya itu ingin melihat orang lain berkembang ya, seperti itu, ingin berkontribusi nyata. Nah, seiring dengan waktu mungkin yang agak berubah di saya, maksudnya yang agak berubah dari awal sampai saat ini, mungkin dari segi ini kesempurnaan. Jadi saya melihat bahwa studi doktoral ini kita tidak perlu terlalu sempurna seperti itu. Jadi teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa yang ingin lanjut studi mulai aja dulu, gitu ya, atau kabur aja dulu, nggak apa-apa. Jadi kita terus belajar sampai pada titik memang ketika ditanya tadi Kak Ronald bahwa kadang motivasi up and down fluktuatif itu manusiawi ya. Apalagi studi doktoral memang stresornya itu multidimensi. Jadi variabel pengganggunya
amat sangat banyak ya, apalagi terutama yang sudah berkeluarga. Jadi saya harus membagi peran ya, membagi peran jadi mahasiswa, ibu dan istri begitu. Jadi eh, teman-teman yang ingin lanjut studi, saran saya lanjut studi dari sekarang begitu, apalagi yang masih muda, karena kami yang sudah tua ini memang tingkat gangguannya itu cukup banyak ya, finansial, kemudian emosional terutama. Jadi why saya lanjut studi itu tetap masih sama. Kemudian yang berubah adalah saya kadangkala misalnya bimbingan, kemudian harus revisi berkali-kali, itu membuat kita mentalnya down seperti itu ya. Namun kembali lagi, kenapa kita ingin studi? Jadi finding the way-nya itu harus memang benar-benar kuat pondasinya. Jadi niat ya, innamal a'malu binniyat ya, Bangko. Jadi niatnya apa dulu? Jadi kita tujuannya apa sehingga motivasinya untuk menyelesaikan studi atau apa yang sudah kita mulai ini bisa kita ikhtiarkan lagi lebih banyak seperti itu. Jadi menurut saya kita nggak apa-apa pause sebentar. Saya berkali-kali selama 4 semester ini saya pernah beberapa bulan pause sebentar. Kita nggak apa-apa pause sebentar untuk run lagi seperti itu. Dan sekali lagi komunitas yang tadi Bangko sebutkan memang sangat penting. Jadi untuk menjaga terus motivasi saya, kemudian mimpi atau tujuan akhir saya tercapai, itu saya sering curhat begitu ya dengan teman-teman yang memberikan insight positif, kemudian memberikan motivasi ketika saya lagi down. Jadi support system itu sangat perlu. Seperti itu, Kak Jadi ketika ditanya why-nya masih sama, ya masih sama. Saya ingin Masih sama ya. nyata kepada negara sebagai akademisi, tapi yang berubah adalah mungkin ini apa cita-cita saya yang terlalu tinggi saat itu, perfeksionis, saya turunkan standarnya. Ketika saya Karena sudah melewati banyak ya, juga ya. jadi penerimaan diri paling penting begitu. Jadi tidak perlu sempurna, yang penting selesai, Bangko. Gitu. Iya, Betul, betul. baik. Iya, terima kasih. Ya, terutama mungkin untuk lanjut S2 juga ya. Berarti tadi ada poin yang bagus nih dari Kak Uca kalau ya sudah dimulai saja gitu. Jangan takut untuk memulai sebenarnya ya gitu. Jadi untuk mungkin adik-adik yang atau sobat-sobat Igrime yang mau melanjutkan pendidikan S2, saya rasa mulai saja dulu ya karena banyak hal-hal menarik ya, akan banyak hal-hal yang menarik yang nanti akan kalian dapatkan gitu ya di tengah. Iya, saya tambahkan ya Kak dan Ya, memang ketika silakan. lanjut studi pada saat masih single dengan berkeluarga itu berbeda, apalagi yang masih muda ya, jadi masih fresh otaknya, kemudian pace ketika maraton, ketika Pak Ronald tadi mengatakan maratonnya, pace-nya pasti mereka lebih banyak, yang lebih tinggi ya dibanding kita yang sudah Ya, menua ini. Seperti ya. itu. Jadi Jadi Saya rekan-rekan masih muda mahasiswa, kok, Kak. masih muda kok kita menolak ya. Tuhan. Jadi teman-teman, nah contohnya seperti ini kan? Sudah ada gangguan satu ya. Iya, oke. Jadi teman-teman yang mau lanjut studi, lanjut aja mulai sekarang gitu. Iya, Oke. Itu jadi gangguan yang terlihat ya, Kak Busrah ya, iya, yang lewat tadi Iya, itu. ya, contohnya. Banyak yang sudah ada banyak iklan yang tidak nyata ya. terlihat ya. Ya, jadi adik-adik nih terutama ini kayaknya banyak yang mahasiswa S1 ya. Jadi kayaknya kalau sudah ada kesempatan kenapa tidak mumpung masih muda ya. Kayaknya kita juga pada saat itu masih cukup muda ya untuk melanjutkan sekolah ya. Masih fresh graduate juga kan kita pada saat itu ya. Sekarang juga masih muda kok kita ya, masih sangat Dan muda. beasiswa banyak ya Kak Teman-teman Betul, jangan beasiswa itu banyak, betul. beasiswa Beasiswa banyak. sangat banyak, jadi kesempatannya besar sebenarnya ya. Jadi tinggal motivasi internal nih yang perlu digali sepertinya ya. Nah, kalau buat teman-teman nih yang sobat-sobat Igrime yang sekarang hadir atau mungkin di luar sana banyak juga yang mengalami adalah kadang insecure gitu ya. Jadi ada kadang perasaan insecure untuk melanjutkan sekolah nih mau S2, mau S3, yang S1 baru selesai lanjut nggak ya? Atau saya ngajar aja, atau saya kerja aja. Tapi saya takut nih, saya mungkin takut eh,
saya sanggup nggak ya, saya mampu nggak ya, atau nanti saya bisa menjalani itu atau tidak, atau nanti kalau gagal bagaimana? Kadang kan ada insekuritas seperti itu ya. Nah, kalau dari kakak-kakak semuanya ini gimana menyikapi hal tersebut gitu? Mungkin bisa memberikan masukan kepada Ya. teman-teman yang akan lanjut S2, akan lanjut S3. Kalau ada di momen seperti itu, bagaimana gitu untuk menyikapi semua insecurity yang ada tersebut gitu? Silahkan, mau dari siapa dulu? Eh, bisa saya dulu mungkin Kak Umi. Silahkan, Kak Kohar. Kebetulan selama 1 tahun terakhir, sudah 2 tahun ya. Jadi ada beberapa mata kuliah yang tentang pendidikan ya, eh, yang memang mengutamakan pandangan istilahnya anti defisit ya. Jadi pandangan anti defisit ketika memandang sebuah konsep diri atau konsep tertentu bukan dari sisi negatifnya tapi sisi positifnya gitu ya. Hmm, Daripada kita misalkan apa sih yang salah dengan saya gitu kan, ya atau betul. apa sih yang saya tidak punya gitu ya, mengapa kita nggak bilang apa yang benar dengan saya, apa yang saya punya gitu kan, dari mengatakan misalkan lo kok IELTS saya kok dari dulu tes bolak-balik cuma 6 nggak notok nggak pernah sampai 6,5 gitu ya, apalagi 7 kok gitu ya, kenapa nggak mengatakan duh ternyata IELTS saya sudah 6 loh gitu ya. Kemudian kan tinggal sedikit lagi. Jadi kan kita tidak tidak sekali lagi tidak akan tahu betul ya kapan titik tersebut akan pecah telur gitu ya menjadi Ya, 7 misalkan. Nah, itu kalau misalkan masalah IELTS. Termasuk mungkin masalah beasiswa juga ya. Jadi ada teman-teman kalau ada juga tadi saya lihat pertanyaan terkait dengan beasiswa gitu. Tapi mungkin ada sisi lebih lanjut ya. Yang mungkin apa namanya ada yang pengalaman 1 kali mencoba beasiswa langsung tembus itu ada ya, ada yang pengalaman berkali-kali sampai 3 kali dengan beasiswa yang sama itu juga tembus, baru tembus di tingkat keempat juga ada gitu kan, dan mungkin akhirnya pindah ke beasiswa lain, ada yang dari universitas satu ke universitas lain juga ada gitu ya, jadi macam-macam cerita. Jadi artinya yang saya pelajari adalah memang perlu selain konsep anti defisit apa view yang kita tanamkan dalam diri kita perlu mencoba sejauh mana kita bisa apa namanya ya terpapar gitu ya. Semakin kita terpapar dengan variasi yang berbeda-beda, by natural gitu kan, itu akan memberikan perspektif yang berbeda-beda juga gitu kan. Semakin banyak, maka peluang kita untuk semakin bijak ya dalam mengambil keputusan itu akan semakin bagus rasanya karena kita akan punya banyak senjata yang kita bisa pilih gitu kan. Kita punya resource yang kita bisa pilih, kita pilih sesuai dengan hati nurani kita daripada kita hanya menjajal atau mencoba kemampuan kita di tingkat level lokal misalkan ya atau level yang mungkin biasa kita itu apa namanya dalam kalau istilahnya adalah zona aman gitu ya. Itu istilah-istilah yang bisa kita apa terapkan dalam diri kita sebenarnya. Nah, ini Ada yang mau filosofis kali. menambah? Ya, betul. Baik, ada yang mau menambahkan mungkin dari kakak-kakak? Ada yang ingin menambahkan atau sama aja nih? Oke. Baik, kalau misalkan nih untuk teman-teman mungkin di luar sana pasti ada yang eh, ingin lanjut tapi mungkin belum menemukan nih, oke ini why saya nih, apa ya yang menjadi alasan saya untuk mau lanjut gitu atau belum menemukan aha momennya, mungkin kita bisa bilang gitu ya, belum menemukan aha momennya. Oke, ini waktunya saya lanjut. Nah, ada pesan-pesan nggak dari kakak-kakak semuanya untuk teman-teman yang mungkin belum menemukan why-nya tapi sudah punya niat gitu, at least punya niat gitu untuk lanjut. Silahkan. Saya mau dengar dari siapa lagi nih? Dari Karonel dulu boleh. Ya, jadi karena bilangnya niat tadi ya, memang itu yang utama barangkali Kak Umi. Jadi kalau menurut saya, kalau masih mencari-cari ya, kita perlu sadar dengan cepat karena untuk tahap di alumni S1 masih mencari-cari ini kan sesuatu yang perlu di apa ya? Sudah berjalan kan S1 itu sudah mau jadi apa nanti pekerjaan bidang apa yang mau Ya, diampu begitu ya. Nah, kalau masih belum, maka temukan passionnya lagi gitu. Jadi mau karena studi lanjut ini kan kalau saya berpikir itu akan menunjang karir kita gitu, akan menunjang kehidupan kita pasca yang berkontribusi ke masyarakat lagi. Udah selesai ya, studinya gitu. Satu sudah selesai studinya, tapi setelah itu mau jadi apa?
Nah, dari situ apakah pekerjaan yang mau kita lakukan itu membutuhkan studi lanjut ini atau tidak? Nah, itu barangkali ketika memang saya sampaikan ke mahasiswa juga karena yang tidak semua memang harus studi lanjut. Jadi beberapa yang memang bisa sampai S1 saja cukup dan dia langsung berkontribusi, kenapa tidak gitu. Kalau Ya, ada yang sudah cukup sampai S2 lalu berkontribusi sudah selesai, tidak harus semua sampai ke S3 gitu. Jadi kalau menurut saya kalau why-nya belum ketemu, niatnya sudah ada, itu masih goyah nanti ketika nggak jelas ini mau berkontribusinya ke kemana gitu. Walaupun mungkin sebagian orang ada juga ya like flow aja gitu karena nanti lihat nanti jalani aja gitu. Kalau bagi saya sepertinya selain jalani aja itu tadi kita sudah mesti jelas karena nanti apalagi kalau pakai beasiswa misalnya ya ada pertanggungjawaban yang mesti kita dunia akhirat itu ya yang harus kita pertanggungjawabkan dana masyarakat yang dipakai untuk membiayai kita lalu kita lihat aja nantilah mau jadi apa begitu maksudnya kan kalau di beasiswa ditanya tuh kontribusi seperti apa di wawancaranya ya nah itu harus jelas lain hal kalau memang biaya pribadi tapi walaupun biaya pribadi kan tetap juga harus ada harus punya ininya motivasi juga ya. motivasinya gitu. Jadi Betul. kalau menurut saya niat tadi dicoba apa tirakatkah misalnya apa mendalami lagi ini saya mau kerja bidang apa, saya mau berkontribusi di mana gitu. Lalu apakah memang S2 itu atau S3 itu memang kebutuhan saya atau jangan sampai ikut-ikutan begitu. Hmm. Ikut-ikutan saja lalu nanti ketika di tengah jalan diterpa sesuatu karena motivasi dan niat dan tujuan yang tidak jelas, itu ya mungkin akan sulit untuk bertahan gitu. Oke, itu dari saya ke Umi. Iya, berarti intinya harus menemukan passionnya juga ya, gitu. Jadi harus tahu mau kemana arahnya, tujuannya kemana. Ini penting saya rasa untuk adik-adik yang atau sobat Igrime yang sedang S1 gitu ya. Jadi ada sudah punya niat untuk S2, punya niat untuk S3, harus bisa menemukan passionnya gitu ya. Ingin arahnya kemana supaya nanti tujuannya jelas seperti itu. Dan nanti bisa sampai pada tujuan yang diinginkan. Mungkin dari Mas Sofan, Kak Sofan mungkin ada tambahan lagi. Kira-kira bagaimana nih kalau untuk teman-teman yang belum menemukan why-nya, apa kira-kira pesan-pesannya? Oke, ya, ya tadi mungkin kurang lebih sama dengan Kak Ronald ya, untuk gimana caranya untuk mencari why-nya gitu. Kadang kita itu nggak tahu kita harus kemana, tapi ketika kita jalani sebaik-baiknya ya, kita misal yang tadi udah lulus kita nggak tahu kita belum ada niatan untuk studi lanjut tuh tiba-tiba kita sudah jadi guru kita coba laksanakan atau apa kerjakan profesi kita itu sebaik-baiknya lah seikhlas mungkin ya walaupun gaji honorer segitu ya tapi harus ikhlas ya tapi nah itu ketika kita sudah bekerja sebaik-baiknya kadang ada suatu hal yang membuat titik titik balik gitu ya yang Mhm. misal kita harus memutuskan sesuatu yang apa misalkan kita harus resign ambil beasiswa harus ini jadi itu nanti ada titiknya sendiri di mana kita tuh kalau memang mau studi lanjut akan kita diberikan jalannya gitu jadi sebelum itu muncul sebelum why-nya bisa kita internalisasi mungkin ya kita jalankan apa yang sudah jadi proporsi kita misal kita jadi guru kita kerjakan dengan guru sebaik-baiknya siapa tahu sambil ngajar kita akan tertarik dulu waktu ngajar di sekolah itu kok saya sepertinya perlu menekuni ini dengan lebih dalam lagi ya. Tapi ketika kita sudah cari lagi buku-buku di S1 ya, materi-materi itu sudah lupa ya. Tapi kayaknya mungkin itu jadi jalan untuk kita bisa studi lanjut lagi. Dan bisa juga kita dengan teman-teman juga ya, mungkin yang masih ada teman seperjuangan, ada yang ada melihat teman yang sudah studi lanjut, ada melihat teman yang sudah sukses tuh kadang jadi motivasi juga gitu. Cuman motivasi itu jangan jadikan pembandingan gitu ya. Kita ya harus yakin kalau kita itu sudah istilahnya kita sudah ada jalannya lah ya. Jadi nggak usah iri dengan teman yang sudah duluan S2 misalkan. Karena yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik sama oleh pencipta kita mungkin. Itu. Ya, artinya setiap orang punya eh, learning path-nya masing ini ya, journey Ya, path-nya ada masing-masing ya. waktunya ya. Ya, masing-masing sudah punya waktunya. Jadi kalau ya mungkin sekarang waktunya menggali ya, seperti Ya, kata Kak Ronald tadi waktunya
mencari tujuannya mau kemana nih, arahnya mau kemana gitu ya. Dan nanti ya tentu balik lagi ke komunitas itu penting. Baik, ini waktu kita juga terbatas, tapi saya ingin satu pertanyaan lagi nih sebelum kita tanya jawab dengan sobat-sobat Igrime. Eh, ini kan kakak-kakak nih ada di negara yang berbeda ya, maksudnya akan studi dan sedang studi di negara yang berbeda gitu. Mungkin ada pengalaman belajar, mungkin ada pengalaman yang bisa dibagikan terkait mungkin sistem pendidikan atau apapun di sana yang mungkin bisa dibagikan atau mungkin ada informasi beasiswa ya. Mohon maaf ini ada kedengaran memalu-malu nggak ya? Mohon maaf. Ya, jadi mungkin bisa berbagi dengan apa yang sedang teman-teman uh, lakukan di sana gitu ya. Mungkin ada informasi beasiswa juga mungkin bisa dibagikan ke sobat Igrime yang ingin S1, S2 ataupun S3 di Amerika, di UPI, kemudian di Australia atau di Belanda. Silakan. Saya mulai dari Kak Uca dulu. Silakan Kak Uca. Baik, Kak dimulai dari level Indonesia ya, Kak Baik, eh, untuk rekan-rekan atau sobat Igrime yang mau lanjut studi, yang kalau pertimbangannya kan orang lanjut studi itu banyak pertimbangan ya, Kak ya. Iya, betul. Nah, kami yang sudah berkeluarga tentunya pertimbangan paling utama adalah keluarga ya. Jadi rekan-rekan sobat Igrime yang mau studi tapi tetap dekat dengan keluarga besar, bukan hanya suami dan anak, tapi kakek, nenek, sampai cucu-cucunya, ya lanjut di Indonesia saja, nggak apa-apa. Karena Ya, ya, karena menurut saya di Indonesia juga eh, sistem pendidikannya juga sudah sangat baik. Saat ya, itu lagi UPI ya, masuk ya. World Rank University. Kemudian eh, saya juga apa ya, ketika saya di Indonesia begitu ya, jadi teman-teman yang mau studi di UPI itu lebih humanis menurut saya ya. Jadi Mhm. pembimbingannya, profesornya, kompromotor itu sangat terbuka ya eh, kepada kami begitu. Eh, Memberikan ruang refleksi kepada kami ketika menyusun disertasi seperti itu. Dan yang tadi mungkin kenapa saya memilih Indonesia, eh, karena saya juga ingin tetap connect gitu ya dengan pengambil-pengambil kebijakan. Kemudian saya juga lebih bisa mengupdate tentang pengembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Seperti itu kan kita tahu ya, ganti menteri ganti apa ya kaum seperti itu. Jadi ketika di Indonesia kita bisa lebih bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti itu. Ya. Jadi Ya, jadi teman-teman yang mau kesempatan ya. teman-teman yang mau lanjut studi, yang mau dekat dengan keluarga bisa bolak-balik eh, seperti itu ya, UPI bisa menjadi salah satu pilihan. Gitu. Dan UPI juga salah satu kampus terbaik juga di pendidikan kan ya. Jadi bisa menjadi satu pilihan juga ya untuk sobat-sobat Igrime yang ingin lanjut S2, lanjut S3 di Indonesia dan ada pertimbangan keluarga juga betul ya, ada sisi positif yang sangat bagus sekali kalau ya kita bisa bisa lebih dekat dengan keluarga dan bisa berkontribusi juga untuk ini ya masyarakat langsung seperti itu ya. Ya, Kolaborasi juga. berkolaborasi betul sekali Kak Uca. Kalau dari Kak Sofan, mungkin Oke. ya karena ini belum berangkat ya, tapi mungkin ada Iya. informasi yang bisa dibagikan mungkin untuk eh, teman-teman Igrime semuanya. Sebenarnya sekarang tuh cukup banyak ya platform-platform yang membantu teman-teman ya, seperti skuter, seperti tailoring ya. Jadi itu sangat membantu gitu. Tapi memang alasan kenapa memilih Belanda memang itu takdir mungkin ya. Tapi sebelum itu sebenarnya saya mencoba ke berbagai kampus dan negara ya. Jadi saya coba. Memang tadi alasan dari Kak Ocha itu keluarga ya, karena sudah punya anak dan istri, jadi dan keluarga keluarga inti yang ditinggalkan. Jadi kalau jauh-jauh itu berat rasanya gitu. Akhirnya saya sempat daftar di Malaya ya, Malaya University. Terus ada opsi ke Taiwan, ada opsi ke Hong Kong. Niat saya yang sekitaran Asia lah ya. Jadi yang dekat dengan keluarga, walaupun dekat juga ada rekomendasi gitu karena
riset saya awalnya saya tertarik ada dua hal ya terkait teknologi dan sejarah gitu. Jadi ada saya tertarik dengan masa lalu dan masa depan ya, tertarik dengan sejarah matematika itu sendiri dan tertarik dengan masa depan teknologi itu tadi gimana cara meramunya di satu. Dan beberapa rekomendasi itu membawa saya ke beberapa kampus ya, kayak di Hong Kong juga ada rekomendasi ke Hong Kong ada ahli tentang teknologi pembelajaran, terus di Malaya juga. Jadi kita cari dulu siapa yang kira-kira ahli gitu di bidang yang kita ingin tekuni, ingin kita pelajari lebih dalam lagi. Karena itu akan jadi salah satu pertanyaan. Saya yakin hampir 95% wawancara beasiswa itu akan ditanya dari mana Anda memutuskan memilih itu gitu. Jadi ketika ditanya itu tunjukkan kalau Anda sudah atau waktu itu ya saya menceritakan kalau saya sudah mencari di mana-mana ya mungkin saya menghubungi salah satu ahli di bidang ini misalnya di Indonesia saya direkomendasikan untuk ke sana gitu dan kebetulan ya ketika di Utrecht itu kan selain pusatnya matematikalistik ya ada dua hal yang menjadi rekomendasi dari hal sejarah matematikanya ya cukup punya apa didalami oleh prodi matematikanya ya kalau nggak salah oleh Stephen Webster. Jadi eh, saya pilih beneran nama orangnya gitu. Jadi nama orangnya Ya. menjadi referensi untuk ini mungkin jadi strategi juga ya untuk teman-teman ketika ditanya wawancara karena ini berhasil membantu saya untuk menjawab pertanyaan dari interviewer ketika wawancara itu. Jadi saya sebutkan nama orangnya, kenapa saya milih kampus itu? Oh, karena saya menekuni sejarah dan teknologi. Hmm. Di Utrecht ada Stephen Webster yang cukup mendalami ini, dan untuk teknologinya ada Paul Driver juga untuk ini. Jadi itu Ya. saya sebutkan sebagai itu. Selain itu juga saya juga coba ke Denmark. Denmark ada ahli sejarah juga, ada Yang Vis, ada di Taiwan juga ada. Jadi eh, pertama itu tadi apa topik-topik yang ingin ditekuni apa, kemudian alasnya itu tadi. Cuman akhirnya ya alhamdulillah keluarga mengikhlaskan saya terbang jauh. Ya sudah sekalian ke Belanda lagi karena saya pikir teman-teman alumni Infomin kayaknya belum ada yang Ke S3 lagi Belanda ke lagi Belanda ya. ya. Kok saya Iya, ke aneh gitu loh. Kok aneh kok baru yang lain sudah iya, kemana-mana ke Inggris, ke Loboro, Pak Bustang ke iya, sini ke Australia, ke US tapi belum ada yang. Ya, iya, jadi siap. itu kira-kira. Iya, jadi perlu ini juga ya mempertimbangkan kita mau fokus di mana sehingga nanti bisa cari tahu ya kampus mana yang punya fokus Nah, spesifik seperti itu. Jadi kalau ke nah, Utrecht tadi ada supervisornya historik, ya, calon supervisor juga ya siapa calon gitu. supervisor dan S2 juga seperti itu ya. Kalau ingin lanjut nanti bisa lihat fokusnya banyak di mana nih kampus tersebut. Kita dengar dulu dari Kak Wahid, silahkan. Ada mungkin informasi di US yang bisa dibagikan ke teman-teman yang bisa memotivasi, silahkan. Ya, makasih Kak Umi. Untuk di US sebenarnya saya juga masih bertanya-tanya kenapa saya sejauh ini gitu belajar kadang-kadang dengan jarak waktu 11 jam itu kan di sana Iya siang, di sini betul, pagi, jauh di sana sekali ya. malam. Tapi memang itu eh, sebenarnya di luar dari kendali saya waktu itu kan ya ketika Hmm, memilih US. Eh, Mungkin sedikit beda kalau di tipikal kampus di US ya. Saya tidak menyebut secara umum atau minimal contoh dari kampus saya begitu ketika kalau tipikal kampus-kampus di US itu di awal sebenarnya untuk kasus S3 atau mungkin S2 juga ya saya kira tidak harus misalkan benar-benar riset pada topik tertentu ya hmm, untuk menjadi alasan kenapa kamu diterima di kampus tersebut gitu. Jadi, oke. jadi itu sangat sangat mungkin berubah sepanjang perjalanan S3 di sini karena memang ada yang 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun sudah menjadi apa kebiasaan gitu ya kalau di typical Hmm, US karena memang di awal 3 tahun pertama memang course gitu. Jadi kuliah dulu betul-betul kuliah di kelas, kemudian diskusi, bicara topik tertentu, kemudian baru menemukan topik riset disertasi mungkin di pertemuan tahun ketiga barangkali ya. Dan itu mungkin beda-beda tiap oke. kampus. Tapi secara umum seperti itu. Dan mungkin tipikalnya beda dengan di Eropa atau mungkin di Australia. Mungkin teman-teman dari Mas Ronald atau Kak Sofan nanti bisa sharing gitu ya. Eh, Oke. yang mungkin langsung riset kalau di US tidak seperti itu. Dan itu tantangannya akan lebih tricky ketika kita misalkan apa meyakinkan calon pemberi beasiswa
Karena Hmm. biasanya tagihan pemberi beasiswa kan akan bertanya risetmu apa, kepada siapa kamu akan bekerja, begitu kan, dan fokusnya apa, begitu kan. Untuk US mungkin akan tricky karena memang uh, kita tidak bisa menjawab dengan penuh, gitu kan ya, mau bekerja dengan siapa, gitu kan. Walaupun mungkin kita bisa. Jadi untuk yang teman-teman ke US, misalkan yang terkait dengan beasiswa, barangkali oke kita mengambil course, tapi pastikan bahwa course yang kita ambil sudah kita tata sedemikian rupa, ya kita yakinkan bahwa course ini benar-benar mendukung tujuan akhir dari riset kita. Mengapa kita mengambil course tentang educational inquiry misalkan, atau mengambil social justice, mengapa kita Ya, mengambil itu? Itu oke. ada dugaan kalau kita bilang namanya trajektori gitu ya Kak Umi. Oke, Supaya baik. nanti itu Ya, bisa sesuai dengan yang kita inginkan. iya, Kalau betul. tipikal kelas di US, saya kira lebih banyak case base Kak Umi. Jadi Mhm, oke. saya kira walaupun S2, S3 ya, jadi biasa case base. Jadi kita masuk selalu berangkat dari sebuah topik, kemudian kita pas ya kita analisis dan sintesis begitu. Mhm, Dan sifatnya itu eh, apa namanya bottom up lah ya istilahnya. ya. Jadi emerging semuanya. Apalagi kalau teman-teman S3 itu saya merasakan bahwa kalau kita waktu dulu kuliah S1 atau S2 mungkin ya, di akhir ketika kita ada kelas gitu kan, si pengalaman juga ini. Kita selalu berekspektasi bahwa ada kesimpulan tertentu ya kan yang disampaikan oleh kelompok yang paling maju misalkan ya, atau paling tidak dosen gitu ya. Sehingga kita Ya. keluar dari kita punya oke, ini yang benar, ini yang salah begitu ya. Tapi ternyata saya merasakan di sini itu ketika akhir kelas, setiap akhir kelas, saya nggak ada jawaban. Yang timbullah pertanyaan. Mhm. Jadi memang, oh saya merasakan betul bahwa memang yang bagus ya, dugaan saya adalah ketika keluar dari kelas itu kita tidak tidak harus mendapatkan jawaban, tapi kita minimal Timbul timbul pertanyaan ya. pertanyaan-pertanyaan baru Karena yang itu mungkin proses kita belajar juga ya. betul. Karena memang dosen-dosen di sini ya di akhir selalu tidak mengatakan iya, tidak, tidak gitu kan. Jadi Hmm. serba Jadi banyak malah memberikan ini ya, memberikan apa namanya trigger lagi untuk cari tahu sendiri seperti itu ya. iya. Jadi itu buat Ada teman-teman yang akan ke US seperti itu mungkin perlu cari tahu juga skemanya seperti apa. Oke, terima kasih. Mungkin singkat dari Kak Ronald karena waktu kita juga terbatas, kita masih ada Q&A. Mungkin ada Oke. informasi tentang kuliah di Australia yang ini juga cukup dekat Jadi dari Indonesia ya, siapa tahu banyak. Ya, baik, terima silakan. kasih Kak Umi. Jadi kalau tentang ininya, kalau sistem untuk S3-nya ya, kalau berbeda ya dengan yang disampaikan Mas Kohar tadi ya. Di sini sistemnya seperti HDR ya, High Degree by Research. Jadi Hmm, memang tidak ada kelas. Jadi dari awal saya itu bertemu pas datang itu dengan dua orang supervisor meeting, lalu meeting aja sampai sekarang gitu. Jadi per 2 minggu, per 3 minggu gitu. Ada kelas tapi itu tidak 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 SKS begitu ya, maksudnya itu hanya untuk kalau kita butuh menunjang apa gitu ya, riset metode beberapa pertemuan gitu misalnya. Jadi murni memang kalau yang mau meneliti, fokus di meneliti, barangkali Australia bisa menjadi salah satu, mungkin negara lain ada yang seperti by riset juga, tapi ya, saya melihat kalau memang passionnya jadinya nanti pakar gitu ya di bidang yang sedang diteliti itu, karena 3 tahun kita, 4 tahun atau 3,5 tahun kita hanya membahas mulai dari why meneliti itu sampai selesai menelitinya begitu. iya, Dan ini juga tantangan tersendiri ketika bosenan gitu ya, maksudnya apa ya? Coba bayangkan dalam membuat proposal selama 8 bulan, 9 bulan gitu, lalu meneliti selama 1 tahun dan analisis tahun berikutnya di topik yang sama sepanjang studi kita tersebut gitu. ya, Jadi eh, nilai plusnya barangkali ya kita bisa zoom in ya sampai ke kulit-kulit dan inti-intinya begitu di bidang itu. Kalau yang memang passion seperti itu barangkali cocok untuk di Australia. Kemudian menyambung yang disampaikan Kak Uca dan juga pertimbangan keluarga tadi ya. Kalau mau dekat dengan keluarga tapi luar negeri juga gitu. Nah, Australia bisa jadi pilihan untuk merasakan vibe itu gitu, karena tiket-tiket murah iya, kalau bisa cari itu ada. Sini ke apa? Yang mahalnya tentu ada yang puluhan juta, ada juga yang 2 jutaannya gitu. Jadi itu bisa menggabungkan tadi ya menjadi alternatif juga. Dan kalau bawa keluarga di sini, spouse kita bisa kerja
student pun sebenarnya bisa kerja, tergantung dengan beasiswa kita. Kalau kita kan, kalau BPI, LPDP itu kan dilarang oleh beasiswanya. Tapi visa kita tuh membolehkan kerja. Karena tadi part time apa waktu kita studi, kalau yang S3 kan cuma ya praktis yang ketemu cuma 1 kali 1 minggu kan. 1 kali 2 minggu bahkan. Selebihnya itu kita atur sendiri. Ya. eh Keluarga, spouse yang bekerja, pasangan yang dibawa itu bisa bekerja dengan lapangan kerja yang banyak tersedia di sini gitu. Untuk yang mulai dari yang kasar sampai kalau ada yang kualifikasinya kepake itu bisa bisa ada peluang di sini gitu. Dan itu tadi dekat dengan Indonesia. Ada beasiswa Iya, AAS yang khusus untuk Australia, ada beasiswa ya yang lainnya juga. Mungkin itu iya. Kak Umi. Iya, baik. Ya, jadi di Australia itu juga ada pilihan buat teman-teman juga yang mau S2 gitu ya, masih ada pilihan by research atau juga mau by course ya. Jadi ada coursework juga kalau misalnya teman-teman mau fokus kuliah ya seperti di Indonesia atau mau fokus sama bidang tertentu ada kok ada by research juga dan kalau nggak salah itu juga bisa upgrade ke S3 ya. Kalau nggak salah bisa jadi kayak satu project mungkin cuma 3 tahun bisa selesai S2 dan S3 seingat saya seperti itu. Terima kasih untuk ini banyak sekali insight nih dari Kak Uca, Kak Ronald, Kak Kohar, kemudian Kak Sofan ya. Semoga bisa menginspirasi. Kita akan uh, ketanya jawab dulu. Ini waktu kita juga sudah singkat. Ini banyak sekali yang harus kita diskusikan sebenarnya ya, tapi waktu juga terbatas. Kita boleh langsung ke pertanyaan. Boleh ditampilkan teman-teman. Ini pertanyaan, nanti mungkin kita jawab secara singkat saja ya, kakak-kakak semuanya, karena waktu kita juga terbatas. Oke, ini yang pertama dari Nur Hasanah. Izin bertanya tips lulus beasiswa S2 dan biasanya kampus apa yang ada beasiswa S2-nya? Mungkin ada yang mau menjawab, silahkan. Siapa yang Saya mau coba menjawab? mungkin Kak Umi. Boleh, silahkan Kak Ronald. Nah, jadi kalau saya lihat kita siapkan dulu basic syaratnya gitu. Jadi kalau itu sudah nanti kalau saya lihat ini ada peluang kalau untuk S2 ya kita bisa ambil di pameran-pameran biasanya. Jadi kalau untuk masuk S2 tidak sesulit untuk mencari supervisornya, tidak terlalu fokus ke apa mencari memang risetnya begitu atau proposal risetnya gitu. Kalau S2 maka siapkan dulu IELTS-nya, siapkan kemudian CV gitu ya. Lalu eh, beasiswa yang di-apply sekarang sudah sangat banyak itu mock up ya apa namanya latihan-latihan gitu dengan para awardee ya itu bisa dipakai. Nah, Iya, eh, kalau CV yang saya maksud disiapkan ini berarti apa ya isi CV-nya itu gitu. Maksudnya apa sih poin-poin biasanya kalau untuk yang dikejar oleh pemberi beasiswa kan tentang bagaimana dari CV itu tergambar nih orang seperti apa, dia kontribusinya bagaimana gitu, jejak rekam jejak aktivitas dia seperti apa gitu. Nah, masih ada kesempatan bagi yang masih kuliah karena nanti kan nggak ujuk-ujuk pas wawancara nanti ditanya isi CV kita apa yang mau kita ceritakan gitu. Tabung Jadi kalau portofolio masih ya. kuliah sekarang masih bisa diisi CV tersebut gitu. Jadi iya, kalau sudah ada untuk mendapatkan LOA, kalau saran saya ikut pameran beasiswa ada nih teman yang memang dapat beasiswa apa LOA dari Monash, dapat LOA dari mana gitu dari mengikuti pameran-pameran tadi. Ketika bahan kita sudah lengkap dan sudah siap. Itu salah satu mungkin ya cara mendapatkan LOA. Karena beasiswa yang sudah memiliki LOA, pelamarnya itu walaupun tidak serta-merta ya, tapi itu menjadi nilai plus ketika mengikuti seleksi beasiswa, walaupun tidak menjamin juga sepenuhnya. iya, betul. Ya, Mhm. baik, terima kasih Kak Ronald. Jadi harus rajin-rajin ini ya, harus tangguh ya untuk mencari informasi ya. Dulu kita punya istilah ini kalau nggak salah, scholarship hunter. Masih ingat nggak teman-teman? Kalian dulu ini juga nggak menjadi scholarship hunter juga nggak ya? Bahkan ada yang gagal 7 kali, 8 kali tidak berhenti seperti itu ya. Jadi itu juga balik lagi tadi endurance-nya ya, harus di ketangguhannya seperti itu harus dijaga juga. Baik, Masih dan tujuh mencari kali, masih informasi. 8 kali. Ya. Ya, baik. Coba kita lihat pertanyaan selanjutnya. Ada lagi pertanyaan selanjutnya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya dari
Rani Rizka, mahasiswa S2 Pendidikan Matematika UNY. Saya ingin bertanya mengenai penentuan bidang kajian untuk studi S3 berdasarkan pengalaman kakak-kakak nih, bagaimana cara menentukan atau menyadari suatu bidang itu benar-benar bisa menjadi fokus kita, atau ada saran mungkin ya untuk mereka yang sedang mempersiapkan studi lanjut. Silahkan, siapa yang mau menjawab? Oke, mungkin saya coba atau Mbak Ayo, Wahid. rebutan. Silakan, Kak. Silakan. Ya, Boleh, emang S3 itu urgensinya kan lebih spesifik ya. Kalau mungkin S2 kan mungkin bisa general ya. Nah, kalau S3 itu lebih spesifik mungkin untuk ahli penelitian yang lebih dalam lagi. Jadi memang kalau sebelumnya tidak ada background riset yang memadai, walaupun ini yang PhD, walaupun by research ataupun non anu ya, yang by course itu tetap kedalaman topik yang ingin ditekuni itu akan jadi yang sudah dilakukan ya selama mungkin selama S2 atau sudah mengabdi menjadi dosen itu menekuni apa gitu dan itu harus konsisten ya minimal mungkin ya mungkin kalau Rani atau siapapun sudah jadi dosen ketika lulus S2 itu mulai membuat kayak semacam roadmap gitu ya untuk diri sendiri. Kan nanti ada roadmap di prodi ya tempat kita mengabdi, kita ngajar. Nah, coba kita buat roadmap untuk kita sendiri. Misal untuk saya ingin menekunikan sejarah matematika dan teknologi ini nanti dalam tahun berapa ini. Nah, itu coba ditekuni. Karena nanti pun misal untuk yang khususnya untuk dosen, penelitian yang ada di S3 itu akan menjadi poin penting untuk bisa misal ya mau lanjut jadi profesor. Ya, itu. Oke, ya baik. Terima kasih Kak Sofan. Kita coba lihat pertanyaan selanjutnya. Oke, ini ada pertanyaan. Maaf Kak, saya kenapa minta maaf? Nama saya Ima dari Hamzan Wadi, Universitas Hamzan Wadi di NTB. Ingin bertanya, mungkin ini lebih ke apa tantangan yang terjadi ya ketika menjalani studi dan bagaimana mengantisipasinya. Sama satu lagi mungkin bisa buat motivasi karena jujur lagi dilema antara PPG dulu atau lanjut studi dulu. Saya mau persilahkan Kak Wahid nih untuk menjawab. Silahkan. Ya, singkat mungkin dari saya Ya, Kak Umi. singkat Jadi saja ya. apa? Dekati mana peluang yang paling sorry bukan ambil peluang yang paling dekat. Jadi maksudnya kalau kesempatan yang paling cepat itu di PPG misalkan buka lowongannya atau beasiswa silakan ambil PPG dulu. Kalau emang kebetulan lanjut studinya itu ternyata kesempatannya paling paling terbuka gitu ya, mungkin infonya paling cepat, kemudian evaluasinya paling cepat itu diambil dulu. Jadi kalau kita bicara waktu itu mungkin itu pengalaman saya kalau. Iya, baik. Ya, jadi dilihat dulu ya yang mana yang paling memungkinkan untuk bisa di-approach duluan seperti itu ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke satu lagi pertanyaan sepertinya. Ada lagi? Oke, ini oke, sudah muncul ya. Oke, ini dari Aprian Sahriyadi, alumni mahasiswa S1 Universitas Hairun Ternate. Pertanyaannya, tips untuk mendapatkan beasiswa S2 yang peluang dapatnya besar untuk melanjutkan studi. Nah, saya mau ke Kak Uca nih untuk jawab. Ini mahasiswanya jangan-jangan Kak Uca nih. Pas banget nih. Bisa Iya, ngobrol langsung nanti ya. oke. Terima kasih banyak Kak Oke, Apriansyah, halo. Ketemu lagi ya lewat Zoom. Mau tahu Baik. berarti. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Kak Ronald ya, untuk mendapatkan beasiswa S2 itu harus profiling dulu ya. Jadi CV-nya harus terisi dulu. Nah, terisi dengan apa? Kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, kemudian ikut komunitas-komunitas yang positif berkontribusi terutama di daerah Ternate ya, Maluku Utara. Nah, peluang mendapatkan beasiswa di Ternate, Maluku Utara itu lebih besar ya, Apriansyah dibanding rekan-rekan di luar daerah 3T seperti itu. Jadi eh, tipsnya tadi itu adalah profiling, kemudian em, ikut komunitas, kemudian berbagi, berkontribusi di masyarakat, sehingga ketika pewawancara ataupun yang melihat dokumen Apriansyah itu bisa melihat bahwa oh Apriansyah sudah melakukan ini. Jadi ketika kita meng-apply beasiswa itu
harus ada benang merah ya, kaum Ya. Apriansya. Jadi ada benang merah antara apa yang sudah kita lakukan, kemudian yang sekarang kita lakukan dan akan kita lakukan. Dan itu dituangkan di esai ketika kita mengapply beasiswa. Jadi ada eh, tulisan atau esai yang kita submit di misalnya beasiswa LPDP, kemudian BPI, sekarang PDDI ya. Nah, kemudian beasiswa-beasiswa lain yang cukup banyak yang disediakan oleh pemerintah kita Indonesia. Kalau misalnya Priyansha mau lanjut di Indonesia, di luar negeri pun juga sama, banyak beasiswa yang peluangnya terbuka lebar bagi semua pihak, apalagi di Ternate. Nah, untuk itu yang pertama tadi profiling, kemudian yang paling penting juga bahasa Inggris ya. Tapi setahu saya kalau untuk daerah afirmasi eh, standar untuk bahasa Inggrisnya lebih rendah ya dibanding Rendahin gitu. yang. Jadi Priyansha boleh langsung japri ke Ibu. Ada angkatan kayaknya ya yang lulus saat ini Jumi ya sudah ada di UPI bersama Ibu di UPI. Nah, itu lewat mentoring dari Ibu. Nah, sehingga Wah, eh, kita bisa lulus S2 beasiswa LPDP afirmasi. Seperti itu. wow. Iya, jadi Apriansya ini bisa, Kak Apriansya nanti bisa hubungi Bu Uca ya gitu, nanti bisa mentoring langsung. Ini pas pas kali ya pertanyaannya ini tidak by design ya, jadi benar-benar pas nih. Jadi nanti bisa langsung diskusi, tanya jawab karena Kak Uca ini banyak pengalaman, Insya Allah untuk bisa berbagi tentang beasiswa seperti itu. Pasti banyak sekali yang bisa dibagikan nanti untuk Apriansya. Oke, baik terima kasih karena waktu juga sudah habis. Mungkin kita sudahi untuk sesi tanya jawabnya ya. Ini karena waktu kita juga terbatas, ini sudah lewat 7 menit juga. Tapi ini banyak sekali poin ya yang bisa kita ambil ya, yang sangat inspiring dari kakak-kakak narasumber kita bahwa memang uh, harus menjaga semangatnya ya, kemudian harus bisa mencari tahu sendiri ya alasan untuk mau melanjutkan pendidikan baik itu S1 maupun S2 gitu, dan kebanyakan itu akan alasan itu sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri ya. Kita perlu perlu tahu alasan kita pribadi seperti apa, pun juga mungkin nanti alasan-alasan dari luar seperti itu. Jadi harus banyak mencari tahu juga ya tentunya. Kemudian komunitas tadi beberapa kali ditekankan juga bahwa komunitas itu perlu, lingkungan yang punya visi dan misi yang sama itu juga penting untuk bisa apa namanya membangun motivasi dan semangat ya kalau memang sobat-sobat Igrimes semua ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 ataupun S3. Nah, ini mohon maaf nih karena waktu kita juga sudah terbatas ya. Kita sudah lewat waktunya. Em, saya ingin ada closing statement dulu dari kakak-kakak narasumber, singkat saja, mungkin 1-2 kalimat untuk memotivasi sobat-sobat Igrime semua. Saya mau mulai dari Kak Uca dulu, silahkan. Yang lain aja dulu Kak, ada Oh, masih ada yang lain dulu, oke, ada ini ya, ada gangguan. Silahkan, Kak Ronald dulu, silahkan. Ya, tadi diawali dengan niat ya sebenarnya. Jadi kalau teman-teman, adik-adik gitu, untuk mau lanjut studi, harapannya memang niatnya harus luar biasa dulu, yaitu lillahi ta'ala apa? Kalau yang muslim lillahi ta'ala dulu gitu ya. Maksudnya yang lain-lainnya itu bonus gitu. Jadi kayak oh mau merasakan musim dingin kalau keluar negeri ya misalnya, mau merasakan apa gitu itu adalah bonus-bonusnya saja Ya, gitu. Jadi luruskan niatnya dan yakinlah ketika niatnya sudah lurus nanti kalau Allah katakan lulus maka insya Allah jalannya itu sudah disiapkan tinggal kita cari gitu kalaupun mentok ada solusinya pasti karena kita sudah dikasih lulus oleh Allah untuk jalan itu gitu ya ya, tinggal kita sejauh mana effort dan usaha kita untuk menyelesaikannya gitu karena pasti insya Allah jalannya sudah disediakan gitu tapi mungkin kita belum tahu jadi kalau niatnya sudah lurus usaha maksimal maka pasti ada bisa diselesaikan insya Allah. oke, Itu iya. Kak Umi. Terima kasih. Yang pertama niat, teman-teman, Sobat Igrime, silahkan. Kak Wahid, Ya, singkat Eh, saja. Singkat saja. Jadi kalau tadi saya nyambung sama Mas Ronald aja. Kalau kita bicara niat itu seperti kita memindahkan
sebuah gelas terisi air dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Jadi niat itu memang tidak dari awal, tapi kalau gelas kita di tengah-tengah kita nggak fokus akan jatuh dan pecah gitu. Jadi kita pastikan bahwa gelas yang terisi air itu terpindahkan dengan baik dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan caranya akan berbeda mungkin ya, sambil joget, sambil jungkar balik, tapi jangan sampai. Jadi artinya memang menjadi autentik itu penting eh, untuk meyakinkan diri bahwa apa yang kita rasakan, apa yang kita cari itu benar-benar akan berkontribusi terhadap apa yang kita jalani ketika menjadi mahasiswa di entah itu di magister atau di S3. Gitu Ya, kalau. baik. Terima kasih. Kemudian kita ke mana dulu nih? Kak Uca sudah siap? Ya, Kak. Sudah aman? Aman. Oke, terima kasih Kak Jadi kalau disuruh closing ya, jadi buat sobat-sobat Igrime itu menempuh studi lanjut itu bukan hanya menambah gelar di belakang nama ya, tapi memperdalam makna untuk apa sih kita belajar. Nah, kita ini hidup untuk apa? Berdampak bagi sekitar ya. Kalau tadi Karonal Inamal A'mal Binniat, kalau saya sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi sesama begitu ya. Masya Jadi Allah. kenapa kita ingin mengupgrade ilmu? Karena kita ingin berbagi, lebih bermanfaat begitu. Mungkin memang prosesnya tidak selalu mudah begitu, tapi ketika why-nya ini pondasinya cukup kuat, itu akan mengantarkan kita mencapai tujuan begitu ya. Jadi buat rekan-rekan Sobat Igrime terus semangat untuk mencari why kenapa harus lanjut studi dan itu tentunya kita harus bisa lebih berdampak bagi sekitar. Oke, makasih banyak Kak Umi Terima percakapan ini. kasih. Jadi ini Iya, tentunya menyalakan semangat ya buat teman-teman untuk terus iya, belajar dan mengupgrade diri. iya. Thank Saya you. pribadi juga sedang dipacu nih semangatnya lah, jadi lebih termotivasi lagi nih. Semoga bisa ya. Amin. Oke. Kak Sofan, silahkan. Oke, jadi apa? em, Memang ini kan ke luar negeri atau studi lanjut itu jadi kebanggaan ya. Tapi ketika kebanggaan itu tercapai kan apa selanjutnya itu? Justru itu nanti akan membuka pintu kalau ternyata dengan gelar yang lebih tinggi itu akan tanggung jawabnya juga semakin besar ya untuk mengabdikan apa yang kita sudah dapatkan selama kita kuliah studi lanjut itu. Itu saja. Iya, baik. Terima kasih. Ini komplit sekali closing statement dari kakak-kakak narasumber kita ya. Mulai dari niat, kemudian bagaimana kita menjalani dan menikmati prosesnya, dan akhirnya nanti akan seperti apa, karena tentu kita ingin bermanfaat untuk, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain ya, untuk masyarakat, untuk komunitas, dan yang paling penting untuk bangsa dan negara. Jadi ini komplit sekali ya closing statementnya. Jadi itu semoga nanti bisa memotivasi sobat-sobat Igrime ya, yang ingin melanjutkan studi S2-nya atau ingin melanjutkan studi S3 supaya bisa lebih termotivasi lagi, finding the why ya, kemudian nikmati prosesnya seperti itu ya, dan nanti ya semoga nanti bisa menjadi seseorang yang bisa berkontribusi untuk orang banyak seperti itu. Baik, terima kasih sekali untuk kakak-kakak narasumber yang luar biasa. Sukses untuk studinya, semoga lancar perjalanan studinya, bisa selesai tepat waktu, Amin, bisa amin, amin. selesai dengan hasil yang maksimal Amin. gitu ya, dan nanti pulang bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat, bangsa dan negara. Terima kasih banyak, kita beri aplaus dulu sobat Igrimes semua untuk kakak-kakak narasumber kita, ada Kak Uca, Kak Ronald, Kak Wahid, dan Kak Sofan. Baik, sebelum kita akhiri lagi, mungkin satu lagi nih ditutup dengan Pak Ketua atau Kakak Ketua kita, Kak Badrun, silahkan. Iya, panggil kakak aja biar mudah. Oke, alhamdulillah kita telat selesai 15 menit ya, tapi insya Allah banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Yang menarik sekali dengar selama 1,5 jam tadi dari teman-teman semuanya. Yang jelas terima kasih semua narasumber Indonesia, Australia, US, sama mau ke Belanda, walaupun sekarang kayaknya masih di Surabaya. Terima kasih atas insight-nya. Terima kasih juga Umi sudah jadi pemantik yang Terima menggali kasih. banyak Luar informasi biasa, dengan Umi. pertanyaan yang Terima keren. kasih. Panitia juga terima kasih ya, tim pengembangan Ketut, Kamal, Umi, terus ada Sil tadi. Dan yang paling penting saya terima kasih kepada peserta
Tadi sih sekitar ada sekitar 70-an peserta dan sekarang kalau saya lihat ini ada sekitar 58-an yang masih aktif. Terima kasih semuanya. Untuk yang sekarang masih S1, di semester keberapa pun kalian, saya ingat kami semua ini, kalau khususnya saya, 15 tahun yang lalu itu ada di posisi kalian loh, gitu kan ya. Bahwa informasi nggak sehebat sekarang, gitu kan ya. Kita mencari internet itu masih harus ke warnet, Ya, HP belum Android dan lain sebagainya. Masih itu sulit, cukup sulit. Dan kami berusaha untuk menjadi apa ya pribadi yang maksimal di generasi kami. Kalau saya 15 tahun yang lalu mengawali dengan mimpi gitu kan ya. Nggak banyak yang studi S2, nggak banyak yang studi sampai ke luar negeri, nggak banyak loh orang matematika yang bisa bahasa Inggris dan lain sebagainya. Terus habis itu melayakkan diri dan memanfaatkan sumber beasiswa, dan alhamdulillah takdir apa ya mengantarkan sampai menjadi mahasiswa S2 waktu itu. Dan untuk peserta yang backgroundnya sekarang S2 ataupun yang berproses sebagai dosen atau guru yang mungkin merencanakan kuliah S3 dalam waktu ke depan gitu kan ya. Saya pribadi pernah berada di posisi kalian semuanya sekitar 10 tahun yang lalu gitu kan ya. Jenuh gitu kan ya dengan aktivitas mengajar, akhirnya saya harus lari nih dari rutinitas ini gitu kan ya. Akhirnya melayakkan diri lagi, mencari informasi negara mana, mau meneliti apa, mencari calon promotor, calon supervisor, temanya cocok apa tidak gitu kan ya. Akhirnya alhamdulillah proses dilancarkan untuk apply beasiswa di Australia waktu itu. Jadi kalau saya 15 tahun yang lalu dan 10 tahun yang lalu, mungkin yang lainnya ini mungkin ada 10 atau 7-8 tahun yang lalu, apapun itu, saya berharap informasi pastinya 1,5 jam nggak bisa ya merangkum semua cerita hidup gitu ya. Kita butuh seri-seri berikutnya gitu kan ya. Dan kami berharap sih yang sedikit tadi bisa dimaksimalkan dan tidak lanjuti sendiri sendiri. Kita berharap bahwa 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi peserta-peserta yang ikut di sini menjadi orang terbaik di versi kalian. Karena saya merasakan nikmatnya bisa S2 S3 dengan beasiswa itu kan ya, dan bisa katakan ya mungkin ini versi terbaik saya dibanding 15 atau 10 tahun yang lalu. Itu saja sih mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin penutup, kalau bisa gratis dengan beasiswa, ngapain sih harus bayar kuliah gitu. setuju. mungkin seperti itu Umi. Ya, Terima baik. kasih Terima semuanya kasih. teman-teman. Ya, terima kasih Kak Badrun. Ini juga sangat inspiratif sekali ya. Kak Badrun ini juga perjalanannya juga luar biasa. Jadi ya semoga nanti teman-teman atau sobat-sobat Ikrim yang ada di sini juga punya kesempatan ya untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang S2, ke jenjang S3 ya, dan nanti bisa menjadi orang-orang yang berkontribusi ya untuk bangsa dan negara. Baik, terima kasih sekali untuk kita ucapkan kembali terima kasih untuk kakak-kakak narasumber, kemudian pengurus-pengurus IGRIME, kemudian teman-teman panitia khususnya dari divisi pengembangan untuk kegiatan hari ini, dan juga yang paling spesial untuk sobat-sobat IGRIME semuanya yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Jangan lupa ini baru seri yang pertama ya, jadi nanti masih akan ada seri-seri selanjutnya. Kita baru membahas why-nya ya, kita baru membahas kenapa ini belum perjalanan secara utuh. Jadi jangan lupa untuk bergabung nanti di seri-seri selanjutnya untuk seri studi lanjut di IGRIME Mengobrol. Terima kasih kembali untuk semuanya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di IGRIME Mengobrol. Waalaikumsalam.